Oh iya, pas ada Zuma itu. Oh, Selamat pagi Pak Sum. Bang Juma. Kita sapa dulu. Oke, lanjut Pak, stop. Ya, semangat pagi. Ah, Kalimat-kalimat terkait yang nggak boleh di Natal yang nggak boleh diucapkan oleh Muslim gitu ke Kristen. Buat kami sih nggak ada masalah, ya. Orang sahabat Muslim nggak mau mengucapkan Selamat Natal itu bukan masalah buat kami. Tapi yang agak buat saya heran gini, kalau kami ya umat Kristen setiap ada Lebaran, Natalan, Lebaran atau apa saja, kan tetangga kami kasih salam, dan itu tidak akan mengoreksi iman kami. Kemudian setiap hari saya dengar adzan itu tidak mengoreksi iman saya, dan saya tetap konsisten bahwa saya Kristen. Kalau yang itu numpang lewat doang. Nah, mungkin ada pencerahan dari Pak Juma terkait hal seperti itu. Maksud saya jangan lagi mengatakan bahwa oh sama aja kita mengakui Yesus Kristus itu Tuhan. Kira-kira gimana Pak? Mohon izin ya, akhirnya. Ya, mungkin Pak Mose di sini bertanya dengan sopan dan dengan ini masih saya lihat dengan sopan ya Pak Juma. Kira-kira Pak Juma kalau ini menanggapi nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Baik, Bang, baik. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya kepada saya sebagai Muslim ya, teman-teman. Jadi kalau kami umat Islam itu ditanya, kenapa umat Islam itu dilarang mengucapkan Natal? Sebenarnya bukan pada poin Natalnya dan juga bukan pada pengucapan selamatnya, tetapi berada pada hukum pelarangan untuk berdusta di dalam Islam itu. Al-Quran menerangkan di dalam surah An-Nahl ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Jadi bukan karena Natalnya, atau bukan karena beda agama, atau bukan karena ucapan keselamatannya, tapi di situ muatan kebohongannya. Saya mohon maaf. Ketika umat Islam itu mengatakan selamat hari lahir terhadap Yesus tanggal 25 Desember. Nahl berapa tadi? Ya, An-Nahl ayat 105. Itu internal kami mengatakan ya sama halnya kami itu berdusta gitu, karena mengiyakan, mengaminkan sesuatu yang tidak ada data, tidak ada dalilnya. Artinya kami mengiyakan sesuatu yang mohon maaf diada-adakan tapi tidak sesuai dengan fakta. Maka larangannya itu bukan karena Natalnya, bukan karena ucapan keselamatannya, tetapi kembali kepada diri kami sebagai seorang Muslim. Kami dilarang untuk berbohong. Dalilnya jelas, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sama ketika orang itu mengucapkan selamat hari lahir ya kepada Bapak Presiden kita, padahal itu bukan hari lahirnya. Artinya orang itu mengucapkan sesuatu kebohongan terhadap poin kelahiran Bapak Presiden. Nah, ini yang dilarang, bukan karena Kristen, bukan karena beda keyakinan, bukan karena ucapan keselamatan. Tapi Islam dilarang berdusta. Jangan kau melakukan dusta palsu. Nah, dusta palsu itu artinya saksi palsu ketika mempersaksikan Yesus lahir tanggal 25, tapi di dalam Bible pun itu tidak ada. Nah, itu yang pertama. Ya, silakan. Oke. Jadi artinya bahwa Islam menganggap bahwa Kristen itu berdusta gitu ya? Bukan begitu. Bukan ke Kristennya, tapi ke Islamnya gitu. Ke Islamnya.
Iya, karena di dalam ayat tadi kan dikatakan mengada-adakan kebohongan. Umat Islamnya yang mengada-adakan. Kalau teman Kristen mengimani tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus, ya silakan. Tapi umat Islam tahu dari mana gitu? Dia nggak Ibaratnya tahu, mereka nggak belajar. Iya, nggak ada silakan. jadi mereka tidak boleh mengucapkan itu karena memang di ayat-ayat mereka tidak ada gitu ya Bang Juma ya. Pengetahuan umat Islam itu mau dari literasi manapun tidak ada yang mereka dapatkan bahwasanya Yesus itu betul lahir tanggal 25 Desember. Itu internal Islam. Lantas dari mana dia bisa mengatakan itu? Artinya sabda Rasulullah Muhammad SAW dari Abu Wa'il dari Abdullah, Rasulullah mengatakan jauhilah kebohongan. Sebab kebohongan itu menggiring kepada keburukan dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Ini hadits. Nah, sehingga umat Islam yang paham itu, kalau cinta terhadap saudaranya Kristen, jangan mengada-adakan sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau cinta itu diwujudkan dengan cara menjalin hubungan silaturahmi, bukan dengan cara mengucapkan sesuatu yang mereka tidak tahu. Ya, silakan. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya menanggapi bahasa Bro Juma ini itu sebenarnya secara tidak langsung mengarahkan bahwa kekristenan pada tanggal 25 Desember itu adalah kebohongan. Itu sebenarnya. Walaupun itu dibungkus dengan kalimat seperti itu. Itu versi saya gitu. Ya, itu versi saya. Nah, kemudian bagi kami itu bukan satu masalah besar. Ya, buat saya secara pribadi itu bukan sebuah hal yang penting. Apakah teman-teman Muslim mau mengucapkan itu bukan hal yang penting. Tetapi yang membuat saya agak bertanya-tanya sejauh itu gitu dengan hanya mengucapkan salam, maka seolah-olah bahwa itu mengurangi iman percaya kalian sebagai umat Muslim gitu. Sementara kami secara pribadi ya, saya membatasi ini secara pribadi. Kami setiap hari mendengar, bahkan kalau di rumah saya itu ada lima masjid mengelilingi rumah saya, samping kiri kanan ke belakang lagi ada. Tiap hari saya mendengar 5 kali dalam sehari saya mendengar adzan dan lain sebagainya. Kemudian ada syiar, kemudian kami mengucapkan salam dan lain sebagainya. Padahal seharusnya nih nggak harus kami melakukan itu, tetapi nggak harus saya mendengar. Dan buat saya hal itu tidak aneh kalau saya mendengar terus pagi-pagi saya harus mendengar hal seperti itu. Kalau di tempat lain itu dilarang, ya. Tapi hanya kebenaran aja di Indonesia diizinkan. Nah, pertanyaan saya, kok sampai segitu teman-teman Muslim bisa berpikir bahwa hanya dengan memberi salam imannya terkoreksi gitu? Apakah imannya hanya seperti itu gitu loh, sehingga membuat mereka berpikir bahwa kalau kasih salam kami dianggap bla 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 gitu. Kira-kira seperti itu Pak Juma. Lanjut. Baik, saudaraku. Jadi saya sangat menghargai, kemudian apa yang saudara paparkan barusan. Cuman saya mengatakan bahwasanya ini adalah internal Islam terkait dengan hukum-hukum yang saya tadi sampaikan kepada saudara. Jadi mengucapkan prestasi kepada teman-teman Kristen itu tidak apa-apa. Dalam hubungan muamalah tidak apa-apa. Kita melakukan apapun itu tidak masalah. Terkecuali jangan melanggar syariat Islam, bukan melanggar syariat Kristen atau hukum-hukum Kristen. Kenapa saya katakan demikian, Bung? Al-Quran itu menggariskan seperti ini. Fi qulubihim maradun walahum azabun alim bima kanu yaksibun.
dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakit itu dan mereka mendapat asap yang pedih. Karena kenapa? Karena mereka berdusta. Jadi umat Islam itu bukan karena kebencian, tapi umat Islam itu menjaga akidah. Kenapa? Karena kalau dia berkongkol di dalam kedustaan, sementara dia tahu itu adalah sesuatu yang tidak benar, maka dia akan hatinya itu mendapatkan penyakit. Mereka akan mendapatkan asap yang pedih karena mereka berdusta. Contoh misalnya, selamat hari lahir tanggal 25 Desember untuk Yesus ya. Itu kan menurut kami umat Islam ini telah melakukan kebohongan. Tapi saya tidak pernah menuding kepada saudara bahwa Kristen itu berbohong. Apalagi kalau saudara bisa membuktikan bahwa memang Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Itu adalah iman dan harus Anda pertahankan dalam keyakinan saudara. Nah, kami umat Islam nggak boleh mengucapkan itu. Kenapa? Karena Allah melarang kami berdusta. Karena dusta itu menyebabkan hati kami itu mendapatkan penyakit dan susah mendapatkan berkat. Nah, lalu kemudian dikatakan lagi di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 61. Summa nabtahal fanaja'al la'natallahi alal kadhiba. Jadi orang yang berdusta itu mendapatkan laknat dari Allah. Tentu umat Islam tidak mau mendapatkan laknat, bukan karena benci terhadap teman Kristen, bukan karena apa yang di luar daripada yang menjadi konsep di dalam ajaran agama Islam. Berdusta di dalam Islam mendapatkan laknat, dan itu kami lebih takut kepada Allah. Sementara ketika kami tidak mengucapkan selamat Natal, itu tidak mengurangi apapun terhadap hubungan emosional antara Islam dan Kristen. Karena sebenarnya teman-teman Kristen pun tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan teman Kristen dengan Islam itu adalah hidup berdampingan, damai sejahtera. Tidak mesti kami itu melakukan sesuatu yang menjadi prosesi ibadah saudara. Saudara kami juga tidak perlu. Kami juga tidak butuh untuk kemudian Anda melakukan prosesi di dalam hubungan kita terhadap saudara dalam kaitannya dengan agama. Nah, itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Semoga dipahami. Silakan. Oke, Jadi saya potong dulu. saya tambah dikit kan. Sabar Pak. Sabar Pak Mose, sabar. Sabar Pak Mose, sabar. Biar agak tenang dia ngopi dulu gitu ya kan. Jadi di sini kesimpulannya bahwa memang ada tadi pertanyaan dari Bang Juma, kenapa harus salah umat Muslim itu tidak mengucapkan Natal. Jadi Bang Juma tadi sudah menjelaskan di sini mungkin secara lembut juga, tidak ada penghujatan. Dia mau mengatakan bahwa memang di ajaran mereka itu tidak ada seperti itu. Jadi jika mereka melakukan itu, maka dia akan dianggap berbohong. Karena apa? Dia sudah memberikan ayatnya tadi. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Jadi mereka meyakini bahwa kalau mengucap itu mereka akan dibilang sebagai pembohong. Jadi kita pun sebagai umat Kristen, walaupun tidak diucapkan selama hari Natal, ya nggak apa-apa juga. Kan ada yang bilang nggak penting juga. Ya memang nggak penting juga gitu ya kan. Jadi janganlah ini menjadi perdebatan. Saya kira masalah perdebatan Natal ini sudah selesai. Fix bahwa itu tidak ada di dalam ajaran mereka, dan mereka dilarang untuk mengucapkan itu. Kita tidak boleh memaksakan itu. Oke Pak Musa, kalau memang ada mau ditambahkan, tambahkan lagi. Oke, gini. Jadi terima kasih Bang Juma udah memberikan pencerahan terkait kebohongan bahwa sahabat-sahabat Muslim terkait akidah atau syariah atau apa, tidak boleh berbohong gitu. Tapi ada juga yang saya dapatkan bahwa ada hal-hal kebohongan yang ditolerir oleh baginda gitu. Itu dia yang menjadi catatan saya gitu. Tapi saya tidak akan menyebutkan di sini karena saya lagi baca. Ya, saya lagi baca karena ada kata yang dikatakan oleh Brother Zuma bahwa ada kata kebohongan di situ. Nah, ini yang saya garis bawahi bahwa
ada 3 hal sebenarnya juga yang dikecualikan dalam kondisi di mana Baginda mentolerir kebohongan itu. Nah, kalau memang tidak boleh berbohong, seharusnya ya, hal ini tidak diucapkan di dalam, harus maksudnya konsisten gitu. Itu sih. Jadi saya nggak mau masuk lebih dalam karena memang dibatasi seperti itu dan memang secara etika seharusnya nggak melakukan itu. Cuma itu yang saya garis bawahi bahwa ada hal-hal tertentu yang ditolerir oleh Baginda. Namun saya tidak akan menyebutkan di sini karena buat saya nggak ada gunanya juga. Walaupun saya tahu bahwa memang ada. Karena memang ada tertulis. Kira-kira seperti itu. Saya pikir sudah cukup dari saya, Brother Ken. Terima kasih, Bro Juma. Dan selamat pagi. Oke, sebelum ditanggapi Bang Juma tentang kebohongan yang ditolerir tadi, kita kita sapa Bang John. Selamat pagi, Shalom. Shalom, selamat pagi. Apa ini yang dibahas, brother? Belum ada sih topiknya, hanya diskusi ringan tadi tentang Natal. Jadi tadi ada statementnya dari Pak Mose bahwa kebohongan di dalam yang Al-Quran bilang itu ada pentoleriran. Tapi kenapa bahwa ada lagi ayat yang tadi dibacakan Bang Juma, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Tapi di sini tadi dikanter sama Bapak Mose bahwa ada kebohongan tolerir. Seperti apakah kebohongan tolerir itu yang dimaksud Pak Mose? Kita akan mendengarkan tanggapan dari Bang Juma. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi di dalam Islam itu memang ada hal-hal yang terkait dengan kazab, ya, kebohongan atau kedustaan yang dibolehkan. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW itu diterangkan ada 3 poin. Yang pertama, laki-laki yang berbohong dalam peperangan. Jadi kondisi perang, orang bisa melakukan sesuatu siasat. Jadi kebohongan yang dimaksud di sini adalah siasat. Siasat untuk melemahkan atau melumpuhkan lawan di dalam perang. Dan logika kita akan mengarahkan kita bahwa itu boleh demi untuk keselamatan nyawa. Yang kedua adalah mendamaikan di antara orang yang bertikai. Jadi itu juga boleh. Siasat di dalam mendamaikan orang yang bertikai, orang yang bermusuhan, yang akan berdampak kepada bunuh-bunuhan. Orang bisa melakukan siasat dusta atau kebohongan dalam bahasa kita. Dan yang ketiga adalah bohongnya suami kepada istri agar istrinya itu bisa ridha kepadanya. Misalnya, kamu begitu cantik, masakanmu begitu enak, meskipun masakannya itu sebenarnya tidak enak, tapi supaya senang hati istri yang mana membuahkan kemudian kebahagiaan dalam rumah tangga, efeknya jauh lebih bagus kemudian dalam rumah tangganya, itu boleh. Tapi terkait dengan mengada-adakan sesuatu yang berimbas terhadap akidah, itu larangannya sangat berat dalam ajaran agama Islam. Jadi sekali lagi kepada saudara saya, bukan karena Natalnya, bukan karena Kristennya, tetapi karena memang pelarangannya untuk berdusta. Bukan hanya poin Natal aja, bukan. Apapun itu yang terkait dengan akidah, yang sifatnya dusta itu nggak boleh. Bukan hanya karena Natal. Nah, kenapa ini mencuat di permukaan? Karena itu terkait dengan keyakinan. Nah, sedangkan teman Kristen sendiri tidak mampu memberikan data akurat bahwasanya memang Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Sehingga umat Islam yang lata menyebutkan sesuatu yang tidak ada fakta akuratnya, itu dikatakan berkongkol-kongkol di dalam dusta. Ini yang dilarang di dalam Al-Quran sebagaimana data yang saya sajikan berdasarkan tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Umat Islam itu pantang baginya untuk berdusta ketika dia memahami bahwa Al-Quran itu sebagai panduan di dalam beragama. Sekira begitu.
Oke, udah ditangkapi Bang Juma. Tadi saya sedikit agak ini menangkap, tapi mungkin ini agak sedikit melenceng. Tapi sekiranya yang saya tangkap di sini adalah berbohong demi kebaikan, bahwa itulah yang dibilang sama Bang Juma itu tidak apa-apa ya. Itulah yang dimaksud dengan kebohongan tolerir dalam ajaran mereka. Berbohong demi kebaikan udah dikasih tadi contohnya dengan masakan gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini sudah ditangkap sama audiens dan kita semua di sini. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan, hanya penonton yang bisa menyerap itu ya. Oke, di sini ada Bang John Peter Sagian. Halo, monitor. Monitor brother. Monitor brother. Ya, di sini kita ada Bang Juma, ada Bang Madia, Madia Channel ini kalau di YouTube kalau nggak salah ya, baru ingat saya. Ada Pak Mose. Kita mau berdiskusi atau mau berdebat atau mau gimana nih? Kalau mau berdiskusi apa temanya mau diangkat, ya kesepakatan masing-masing. Saya hanya bisa memberikan tempat. Oke Bang John, mau diskusi atau apa gimana? Apa temanya mau diangkat? Mau diangkat? Atau tentang Natal gimana? Saya diskusi aja daripada debat. Ya lebih baik diskusi sih. Gimana dengan teman yang lain? Bang Juma ada mau diangkat topiknya atau Bang John mau angkat topik? Ya silakan aja Bang. Topik ini juga menarik kok sebenarnya. Tentang kebohongan gitu ya. Oke, gimana kita bahas tentang kebohongan Bang John? Boleh, boleh. Kebohongan di dalam ini Alkitab ataupun di dalam Kristen itu melihatnya seperti apa? Itu maksudnya ya, bukan berarti kita menuduh bahwa Al-Quran ini bohong, Alkitab ini bohong, bukan. Maksudnya bagaimana sebuah Alkitab itu menyikapi tentang kebohongan gitu ya. Oke, bisa dipahami Bang John? Boleh, boleh, boleh. Oke Bang Juma. Atau ada yang Iya, mau iya. lagi naik menemani Bang John, karena di sini ada Media Channel juga. Kalau ada dari kita Kristen untuk menemani Bang John, silakan naik, jangan nanti udah persetengahan mau naik gitu ya kan. Kalau tidak memang ada ya kita biarkan Bang John dengan Bang Juma. Kita tunggu apakah ada. Oh ini ada Bang Zakir nih. Halo Bang Zakir, monitor. Ya, halo. Kedengaran? Bagaimana, Bang? Halo? Muslim apa Kristen? Kristen. Oke, Kristen. Mau mendampingi Bang John? Enggak, saya cuma mau nanya aja nih sama Bang Juma nih, mumpung ada. Ya, Tunggu. Kita di sini diskusi, tidak bertanya-tanya dulu. ya. Ya, Ini pertanyaannya mau mendampingi Bang John atau gimana? Kalau tidak mau, nggak apa-apa. maksudnya mendampingi untuk berdiskusi. Mendampingi diskusi gitu. Ya, boleh. Oke, boleh. Temanya ini Pak Bang Zakir, udah nyimak tadi di bawah. Tentang kebohongan ya? Kebohongan, gimana kedua Alkitab ini menanggapi tentang kebohongan gitu. Oke, dipahami? Oke, saya kira udah dipahami. Yang pertama memberikan statement Bang Juma atau Bang John? Silakan Juma aja lah Juma. Mau Oke. dengar aja dulu. Kita buatkan dulu timer ya guys. Sabar sambil ngopi ya kan. Oke, kita akan mendengarkan statement dari Bang Juma dari versi mereka menanggapi tentang kebohongan. Waktu dan tempat. Atau ini dimulai dengan doa dulu atau gimana sih? Silakan Bang, diatur aja Bang. Mau berdoa juga boleh silakan. Lah ya, Mana? terserah. Yang memimpin doa siapa? Boleh Bang Zakir. Bang Zakir mau memimpin doa, Bang Juma mau Bang John? Zakir aja, Bang Zakir. Ya. Wah, tidak ada. Ya udah, nggak usah dipimpin dengan doa. Kiranya kita berdoa di dalam diri masing-masing aja ya supaya diskusi ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
Oke, Bang Juma silahkan Amin. diberikan statementnya tentang kebohongan. Kita kasih waktu 5 menit ya. Waktu dan tempat dipersilakan buat Bang Juma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman yang telah memberikan memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas tentang kebohongan versi Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu memang sangat erat kaitannya dengan pelarangan terhadap kebohongan itu sendiri. Makanya saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu sudah menjelaskan kepada kami titik poin daripada pelarangan pengucapan sesuatu yang tidak benar itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Itu diterangkan di dalam surah An-Nahl ayat 105. Nah, itu kaidah. Jadi jelas sekali kebohongan itu adalah sesuatu poin yang kemudian tidak terlepas daripada peringatan Allah, di mana manusia Islam khususnya mengadakan sesuatu kedustaan tanpa memperhatikan sisi daripada kebenaran daripada apa yang dipersaksikan itu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu menerangkan bahwasanya jauhilah kebohongan, sebab kebohongan itu menggiring kepada keburukan, dan keburukan itu akan menggiring kepada neraka. Jadi kalau orang sudah berani berbohong sesuatu yang sangat prinsip di dalam akidah, maka turunan daripada kebohongan itu akan berimbas kepada semua hal. Mengada-adakan tentang sesuatu yang berdasarkan dengan akidah, berani dia berdusta, maka poin-poin lainnya yang lebih stratanya lebih rendah daripada tentang akidah itu pun berani dia akan melakukan kedustaan. Nah, maka karena itulah kami umat Islam sangat menjaga itu. Kata Rasulullah, jauhilah kebohongan. Kalau Rasulullah SAW, iyyakum wal katiba fa innal katiba yahdi ilal fujur, ya. Lalu kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar. Jelas itu. Jauhilah kebohongan, itu perintahnya. Sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan itu kemudian menggiring kepada neraka. Tentu umat Islam yang memahami data itu tidak akan melakukan kebohongan. Jadi ini bukan terikat bahwa kita tidak boleh mengucapkan itu karena kita beda keyakinan. Itu bukan. Tapi larangan kebohongannya itu, sehingga kami umat Islam itu tidak mau mengucapkan itu, mengucapkan sesuatu yang sifatnya berbohong. Nah, dampak daripada kebohongan ini ketika dilakukan, sahabat-sahabat semua, jelas dikatakan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Orang yang suka berbohong itu dalam hatinya itu ada penyakit, sehingga kebenaran yang nampak yang nampak dalam akal, hati dan matanya pun itu akan diingkari. Kenapa? Karena sudah ada penyakit didasarkan dari hasil kebohongan itu tadi. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau engkau berbohong, sesungguhnya itu kebohonganmu akan mendatangkan keburukan, dan keburukanmu itu akan membuat dirimu masuk ke dalam neraka. Kebohongan itu akan menjadikan orang itu kebal terhadap kebenaran. Jadi ketika ada penyampaian kebenaran terhadap dia, orang yang gemar berbohong dan hidup mati dalam kebohongan, kebenaran itu tidak akan diterimanya dengan sempurna, dengan baik. Masuk di kuping kiri, keluar di kuping kanan. Itulah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kenapa? Karena dia berkongko-kongko dengan kedustaan di dalam hidupnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Itu jelas. Sehingga umat Islam yang sangat berhati-hati dalam hal ini tentu akan menjaga lisannya dari sesuatu yang diada-adakan, tidak daripada
apa yang ada, yang akan kita hadapi ini peringatan terhadap hari besar teman-teman Kristen, kami tidak mengucapkan Natal itu bukan karena kami benci, bukan karena kami tidak sayang pada antum semua, tetapi kaidah syariat kami, akidah kami yang melarang kami melakukan satu kedustaan. Karena kedustaan itu akan membuat hati kami kebal terhadap kebenaran, hati kami tidak akan tersentuh oleh cahaya iman menurut versi agama kami. Demikian saudara-saudara Kristen, silakan. Oke, terima kasih Bang Juma sudah memaparkan gimana pandangan kebohongan itu dalam versi Al-Qur'an ya, yaitu Islam. Mudah-mudahan di sini Bang John menyimak dari tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Bang Juma, karena nanti setelah ini kalian akan disuruh menanggapi dari apa yang sudah dipaparkan masing-masing. Sekarang kita akan memberikan waktu untuk Bang John menyikapi kebohongan dalam versi Kristen. Oke, waktu dan tempat diberikan kepada Bang John. Terima kasih host. Di sini saya akan membawakan ayat-ayat bahwa memang sebenarnya kebohongan itu adalah buah dari perbuatan si iblis, yaitu malaikat Tuhan yang menentang, yang ingin menyamakan dirinya menjadi sama seperti dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Jadi perbuatan bohong ini banyak sekali tertulis di dalam Alkitab Bible kami, bahwa perbuatan ini memang perbuatan tercelah. Salah satu tertulis di Yohanes 8 ayat 44. Demikianlah firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan ia tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ialah pendusta dan bapa segala dusta. Itu salah satu yang ada di dalam Yohanes tadi 18 ayat 44. Kemudian di Mazmur 15 ayat 20 ayat 2 dan 3 juga dikatakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang melarang kita untuk berbuat dusta. Salah satu kemudian di Mazmur 120 ayat 2. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Dan banyak ayat-ayat lain yang ditulis di dalam Alkitab mengenai tentang dusta. Jadi tidak ada di dalam ajaran Alkitab itu membenarkan dusta dengan dalil apapun. Sekalipun itu berbohong untuk kebaikan, tidak dibenarkan di dalam Alkitab. Jadi berbeda dengan keyakinan brother kita tadi, saya mendengarkan ada perkataan perbuatan berbohong ini dibenarkan untuk kebaikan. Aku rasa agak sedikit berbeda dengan pernyataan Alkitab bahwa apapun itu bentuk dusta, tipu, dan bohong itu memang dilarang dan tidak diperbolehkan. Kurasa itu boleh tambah oleh teman full stop. Ada tambahan sedikit, monggo. Lanjut Pak. Temannya Bapak lagi di bawah turun tadi, lanjut nggak Bapak? Oh, Bang Stop ya yang menambah ya? Ya, saya tambahin sedikit. Jadi di dalam sudut pandang Alkitab, bohong tidak diperbolehkan. Alkitab tidak pernah menuliskan kalau berbohong adalah tindakan benar yang benar. Namun setidaknya Alkitab juga menulis kalau ada situasi di Alkitab di mana kebohongan menghasilkan sebuah hasil yang baik, gitu loh. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan sesuatu untuk berbohong, tetapi banyak orang berbohong itu ada beberapa hal. Satu, agar supaya kelihatan baik, gitu, ya. Agar supaya kita terhindar dari malapetaka atau masalah. Yang selanjutnya agar supaya ada hal-hal tertentu
yang bisa kita selesaikan. Tetapi secara garis besar, Alkitab melarang atau firman Tuhan melarang bahwa manusia itu boleh berbohong. Jadi, secara garis besar tidak diajarkan oleh Alkitab orang Kristen untuk berbohong. Kira-kira seperti itu. Masih ada 1 menit. Jadi begitu intinya, Brother Juma. Di dalam keyakinan kami, saya tekankan sekali lagi di dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa apabila ia berkata dusta, ia berkata-kata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta adalah iblis itu sendiri. Jadi jelas, brother, bahwa perkataan berbohong, berdusta itu merupakan perbuatan dari iblis dan tidak dibenarkan di dalam ajaran Yesus Kristus. Jadi aku rasa Brother Juma bisa paham dengan pengertian berdusta, berbohong di dalam ajaran Kristen. Thank you. Oke, sepertinya kita reset aja waktunya ya guys ya. Ya, sebentar, masih ada lagi. Roma 3 ayat 4. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua Oke, manusia Pak pembohong. Juma. Pak Juma, Bang Mose, waktunya sudah habis, Pak. Thank you. Lanjut. Oke, terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan oleh Bang John dan Bang Stop Bullshit di sini. Jadi kita masuk dalam menanggapi ya. Kita berikan pertama-tama dari Bang Juma untuk menanggapi apa yang sudah ditawarkan oleh Bang John Peter tentang kebohongan tadi di dalam versi Alkitab. Ini kita beri waktu 5 menit juga atau 3 menit nih? Kesepakatan? 5 menit aja, Bang. 5 Karena menit, kita menjelaskan. oke. Iya, Gas. iya, baik. Bang Juma menanggapi, berbicara, waktu berjalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penyampaian saudara-saudara di sini ya. Kami di dalam ajaran agama Islam itu ketika berbicara mengenai satu konsep kebohongan itu jelas ayat-ayatnya, hadisnya saya sudah utarakan kepada saudara-saudara. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran membimbing kami meninggalkan kebohongan lalu berkata perkataan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Perintahnya supaya kami itu hanya mengatakan perkataan-perkataan yang benar. Karena larangannya larangan kebohongan, tidak boleh berbohong. Maka kami diperintahkan untuk mengatakan hal-hal yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Maka kami pun harus berkongkol-kongkol dengan orang yang mengajarkan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi jadilah saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwa kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kami sangat berhati-hati terhadap apa yang kemudian kami imani. Nah, kalau saudara mengatakan di Islam boleh kok berbohong, saudaraku saya katakan itu poin yang 3 tadi itu. Tanpa hadits itu pun kita sebagai manusia mempraktekkan itu. Itulah kehebatan Allah. Dapat membaca, dapat mengetahui apa yang akan terjadi terhadap umatnya, terhadap kaum, terhadap manusia yang dicipta itu. Nah, sehingga kebohongan yang dimaksud ini tidak menyalahi kaidah. Yang pertama yang tadi, berbohong di dalam peperangan. Artinya ada potensi di dalam perang itu kita mengatur siasat untuk menjerat, untuk kemudian dijadikan sebagai bahan untuk mengalahkan lawan. Boleh. Akal sehat kita tidak melarang itu. Kita boleh melakukan siasat, mengumpan musuh untuk maju jatuh ke dalam lubang yang kita pasang, boleh. Itu berdusta, siasat namanya.
kemudian mendamaikan orang yang lagi berselisih. Misalnya si A, saya datang ke si A mengatakan sebenarnya si B itu baik loh samamu. Dia cerita kamu itu baik terus setiap hari. Lalu aku datang ke B, aku ceritakan juga si A itu sebenarnya menyanjung-nyanjung kamu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Dua oknum ini menjadi damai oleh karena siasat yang saya lakukan, yang Anda katakan, yang kita katakan sebagai kebohongan. Kedua, istri lagi ngambek, lagi marah, kita rangkul dari belakang, istriku yang paling cantik, engkau adalah wanita yang sempurna. Meskipun dia itu cacat, ada kelemahan, banyak bicara, cerewet, suka menggosip dan seterusnya, kita sanjung. Itu siasat untuk menghadirkan sesuatu kebaikan. Boleh, di dalam ajaran agama Islam itu boleh. Bahkan kalau saudara jeli, ya, Yesus mempraktikkan itu. Mohon maaf saya katakan ini karena kita dialog tentang agama dan yang kita harapkan itu adalah kebaikan anak bangsa. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Apa jawab Yesus? Apa jawab dia? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Apakah betul itu? Kan tidak. Lalu kenapa Yesus mengatakan itu? Pertama, wallahu alam. Yang kedua, mungkin tujuannya untuk memberi semangat kepada muridnya, agar muridnya itu tidak berkhianat. Ketika ia mengatakan, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Tapi faktanya, semua muridnya sudah tidak ada hari ini. Yesus belum datang untuk yang kedua kalinya. Bohong enggak itu? Ya, silakan Anda menilai sendiri. Itulah bukti gambaran bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah melalui perantaraan Nabi-Nya Rasulullah Muhammad SAW itu sesuatu yang tidak mungkin keliru. Ya, itu adalah hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin sekali teman-teman Kristen mempraktekkan itu selalu. Demikian sementara. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma sudah menjelaskannya tanpa ada macet-macet, semua berjalan dengan lancar. Thank you. Sekarang kita akan memberikan waktu kepada Bang John untuk menanggapi statementnya Bang Juma tadi yang awal, yang menyikapi tentang kebohongan dalam pandangan Islam. Ya, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada viewer-viewer kita yang di sini. Saya tadi memantau tidak ada hujat-hujatan. Semoga sampai akhir dari debat ini kita tetap damai ya. Terima kasih buat viewer-viewer di sini sudah menjaga kondusif. Oke, waktu dan tempat saya berikan lagi kepada John ataupun Bang Stop Bullshit, waktunya 5 menit untuk menanggapi statementnya Bang Juma tentang kebohongan dalam versi Islam tadi ya. Silakan. Jadi, makasih host. Tadi kita telah mendengarkan pernyataan dari Juma bahwa di agamanya itu ternyata berbohong ini ada dispensasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada umat Islam. Jadi bagus itu ya. Ketiga, kalian diberi dispensasi untuk berbohong. Dan ini tidak dipermasalahkan. Karena seperti yang dikatakan oleh Juma tadi, ada 3 hal-hal yang diberikan dispensasi di dalam keadaan berbohong. Yaitu ketiga di dalam perperangan, ketiga berbicara suami kepada istrinya, dan ketiga mendamaikan manusia. Makanya saya katakan kepada Brother Zuma tadi, apapun itu dalilnya, bahwa ketika kita melakukan kebohongan-kebohongan, berkata dusta, maka itu akan sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan. Apapun itu dalilnya, sekalipun itu untuk perperangan, mendamaikan manusia, atau berbicara kepada istrinya, itu diharamkan berkata dusta. Kenapa? Ketika Anda berbohong kepada istri Anda hanya untuk menyenangkan hatinya, maka di sana jelas bahwa iblislah menjadi bapakmu, bahwa iblislah yang menuntun pikiranmu untuk berkata-kata bohong kepada istrimu hanya untuk menyenangkan istrimu. Wanita itu tidak perlu dengan kata-kata sanjungan, kata-kata yang menyenangkan, tetapi jong, bohong semua, hoax semua, dusta semua. Perempuan tidak butuh itu.
perempuan butuh kejujuran, perempuan butuh kebenaran. Jadi tidak perlu Anda memberikan cincin yang Anda katakan itu adalah emas, padahal dia adalah sepuhan. Itu Anda sudah melakukan penipuan lagi. Artinya dosa Anda tadi bukan hanya lagi berdusta, tetapi termasuk juga menipu. Kan menambahi dosa. Makanya saya bilang bahwa ketika di dalam ajaran Anda ada kompensasi, dispensasi, memperbolehkan untuk berbohong, itu adalah ajaran-ajaran yang dilakukan oleh iblis, menghasut pikiran manusia, menjebak kita agar kita mengikuti kemauan-kemauan iblis. Nah, benarlah yang dikatakan di Yohanes 8 ayat 44, bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Karena apa? Engkau berkata-kata dengan dusta. Jadi kurasa jelas di sana. Di dalam ajaran Anda ada dispensasi memperbolehkan Anda untuk berbohong. Jadi jelas, di dalam ajaran kami itu sangat bertentangan. Coba ditambah bro, stop. Monitor Bang stop. Terima kasih Bang John. Jadi gini, teman-teman. Bohong itu artinya pernyataan tentang sesuatu yang diketahui palsu dengan maksud menipu. Alkitab dengan tegas mengutuk segala bentuk sumpah dusta atau kebohongan atau berbohong. Lalu apa sih kata Alkitab soal berbohong demi kebaikan? Tuhan adalah Tuhan yang suci, yang kudus. Dan di dalam Tuhan tidak ada dusta. Bahkan dalam Mazmur 5 ayat 6 menuliskan bahwa Tuhan akan membinasakan orang-orang yang berbohong. Di ayat lain dalam Yohanes 8 ayat 44, seperti yang dikatakan Brother John, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Di dalam kebenaran tidak ada dusta. Dunia mengajar kita kalau ada bohong yang dibenarkan, yaitu bohong demi kebaikan. Namun dalam sudut pandang kebenaran, bohong itu ya bohong, ya, tidak benar. Pernyataannya kenapa ada orang sampai mengucapkan bohong itu sendiri? Orang berbohong karena ia tidak punya percaya, berbohong terjadi karena rasa ketidakpercayaan. Ada juga yang berbohong karena ketakutan, bisa juga karena dia khawatir akan sesuatu. Di dalam sudut pandang Alkitab, berbohong tidak diperbolehkan. Alkitab tidak pernah menuliskan kalau berbohong adalah tindakan yang benar. Namun setidaknya Alkitab juga menulis kalau ada situasi yang di dalam Alkitab di mana kebohongan itu menghasilkan sebuah hal yang baik. Jadi Alkitab mengajarkan tidak ada sesuatu hal yang benar di dalam kebohongan. Oke, Pak Mose, waktunya sudah habis. Moderator Media ikut tambahin sedikit ya, bisa tanggapin. Sabar Bang Media, ini kita akan mengaturnya sebisa mungkin. Tadi Bang Media dari tadi kan off mic, makanya tadi Bang Juma tidak memberikan kepada Bang Media gitu. Jadi kalau Bang Media mau ikut andil di sini, nanti mungkin Bang Juma memberikan juga waktu kepada Anda. Oke, terima kasih buat kita semua di sini. Kita sudah mendengarkan paparan statement dan saling menanggapi juga statement satu sama lain. Jadi di sini kita akan masuk season yang agak ini ya guys, agak menggugah perasaan ya. Mudah-mudahan kita tetap kondusif di bawah di live chat. Sekarang kita akan masuk ke sesi bertanya, menjawab, menanggapi dan menyanggah. Di sini yang bertanya pertama kali dari orang Bang Juma atau Bang John Peter Siagian? Terserah Juma. Bang Juma duluan. Begini Bang, kita kerucutkan masalah ini aja dulu kalau boleh saya saran gitu. Jadi kalau kita tanya jawab itu nantinya akan jauh dari apa yang kita butuhkan hari ini, yaitu membahas tentang kebohongan. Jadi kita sanggah menyangga aja kalau bisa. Ini kan bertanya dulu Bang, kan dari tadi mereka sebenarnya ada pertanyaan gitu. Jadi kita beri boleh. satu kesempatan bertanya, nanti ditanggapi, setelah ditanggapi disanggah gitu. Jadi dia gantian gitu. Jadi sanggahan itu tetap mutlak buat yang menjawab. Baik. Oke. Bang Juma duluan atau Bang John Peter yang bertanya? Terserah Juma boleh.
Ya, baik. Saya Bertanya ya. nggak usah pakai timer ya. Nanti kalau agak kelamaan saya ingatkan. Oke, Bang Baik. Juma mulai bertanya kepada John atau Bang Iya. Ulsit. Iya. Jadi ketika saya mendengarkan paparan dua saudara saya ini terkait dengan kebohongan, saya semakin senang dan imanku terhadap Islam itu semakin kuat. Ternyata kebohongan itu memang nggak boleh, gitu ya. Nah, terkait dengan penyampaian saudara-saudara bahwa kebohongan itu dilarang di dalam Bible dan seterusnya, justru inilah yang menjadi cikal bakal pelarangan terhadap umat Islam itu tidak boleh mengucapkan Natal. Karena itu adalah sebuah kebohongan menurut perspektif iman kami. Tapi kalau saudara mampu menunjukkan kepada saya bahwa memang Yesus itu lahir tanggal 25 Desember, berarti saudara telah mempraktekkan larangan kebohongan. Tapi kalau saudara tidak mampu menunjukkan Yesus lahir tanggal 25 Desember, maka hidup dan mati saudara itu hidup dalam kebohongan. Artinya teori dalam Bible tidak sesuai dengan praktek iman yang Anda lakukan. Nah, pertanyaan saya, benarkah Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Kalau iya, tolong berikan datanya kepada saya, karena saya ini apologet, sudah puluhan tahun mencari data itu tidak saya temukan. Baik di Bible maupun dari narasi-narasi yang dibangun di luar berdasarkan data. Oke, Tolong, dikunci. kalau ada silahkan. Oke, dikunci satu pertanyaan Bang Media ditambah. Siapa tahu nanti Bang Bullshit bisa menjawab pertanyaan Bang Media. Bang Media monitor. Terima kasih. Assalamualaikum saudara Madia dan selamat siang ya kawan-kawan Pertanyaan, yang Bang, ya. ini. Yang Madia tambahkan sedikit ya, Madia tambahkan sedikit. Yang sering digoreng-goreng ini masalah takiyah berbohong ya di apologet. Nah, kemudian bagaimana posisi orang yang mau terancam nyawanya meminta pertolongan Anda, kemudian datang pembunuh ingin membunuh orang yang terancam itu, Anda berbohong atau tidak, atau memberikan kejujuran orang itu gitu loh, untuk agar orang itu mati dibunuh. Jadi posisi seperti ini, apakah ajaran Kristen itu mau merelakan dengan berkata jujur kepada orang yang ingin membunuh orang minta perlindungan seperti itu? Itu saja, lanjut. Kesimpulan pertanyaannya tolong di ini, Pak. Kesimpulannya, bila nyawa seseorang itu terancam, orang itu minta pertolongan kepada Anda, kemudian orang itu datang ke rumah Anda, datang pembunuh bertanya ke rumah itu, kemudian kita berkata jujur apa tidak kepada si pembunuh itu, demi menyelamatkan nyawa orang yang terancam itu. Nah, pertanyaannya seperti itu, bagaimana sikap orang ajaran Kristen menghadapi itu? Jujur apa tidak? Mungkin sudah ditangkap oleh Bang John Peter sama Bang Pak Mose. Ya, sekiranya mereka bisa menjawab ini, kita beri waktunya 6 menit bagi 2 ya. Bentar. Oke, Bang Mose atau Bang John duluan yang menjawab. Yang pertama dari Bang Juma tadi, dia mau minta data bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember dan Pak Madia mempertanyakan tentang kejujuran. Oke, silakan. Boleh saudara stop bullshit atau saya? Pak John dulu, nanti habis itu saya tambahkan. Jadi begini, brother, pertanyaan saudara Madia. Jadi di dalam ajaran kami telah dikatakan tadi di Yohanes 8 ayat 44, tidak ada satu dalil pun yang membenarkan Anda untuk berkata dusta. Jadi dalam keadaan apapun, maka kita harus berkata jujur, sejujur-jujurnya, dengan resiko yang menyakitkan sekalipun, itu harus kita terima. Karena apa? Karena memang sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa tentang hal berkata dusta itu tidak dibenarkan. Tentang yang kau katakan terancam, serahkan semua itu kepada Tuhan. Di mana imanmu? Ketika engkau merasa ketakutan, engkau merasa khawatir, engkau akan mengikuti perkataan iblis. Nah, disinilah salah satu bentuk kelemahan umat Islam. Ketika dia dalam keadaan terdesak,
dalam keadaan terjepit, babi yang katanya diharamkan itu pun bisa dimakan. Ini jelas, kelihatan sekali bahwa di dalam ajaran kalian itu segala sesuatu yang dalam keadaan terpaksa dan terjepit itu akan dihalalkan. Seakan-akan agama kalian itu memperbolehkan hal yang diharamkan itu menjadi halal ketika dalam keadaan terjepit. No. Di dalam Alkitab sekali Tuhan mengatakan tidak. Dan itu terserah Anda. Anda mau berkata dusta, Anda mau berkata jujur, pilihan ada di dalam hidup Anda. Karena apa? Karena Anda masih meragukan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tetapi ketika Anda yakin Tuhan itu Maha Kuasa, Anda tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, brother. Karena apa? Tuhan akan tetap menjagamu dan tetap bersamamu. Pertanyaan Bang Jumah mengenai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Benar. Yesus itu dilahirkan ke dunia ini, tentu ada tanggal, tentu ada bulan, tentu ada tahun. Namun sayangnya, di dalam Alkitab tidak menceritakan secara detail tentang penanggalan pada waktu itu. Karena waktu yang kita gunakan ini, kalender Gregorian, itu terhitung mulai 1 Masehi, di mana dihitung hari kelahiran Yesus itu sendiri. Jadi, dengan penanggalan yang digunakan itu adalah pendekatan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible mengenai tentang kandungan Yohanes pada bulan ke-6 dengan perhitungan 6, 7, 8, 9, 10 sampai akhirnya bulan 3. Bulan 3 kemudian dihitung 9 bulan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diperkirakan Yesus dilahirkan di bulan 12. Nah, perkiraannya kemudian tanggal 25 itu adalah dengan menghitung mundur ketika dia disunat di umur 8 hari. Kalau diperhitungkan itu di awal tahun, perhitungan tanggal 1, maka dihitung mundur 1, 31, 30, 29, 28, 27. Ditemukan sekitar tanggal 25. Jadi kurang lebih seperti itulah perhitungan yang ditemukan oleh pakar penanggalan bahwa kelahiran Yesus itu diperkirakan tanggal 25 Desember pada waktu itu. Nah, tetapi di kalender itu dikatakan di Indonesia ini kan jelas bahwa Isa Al-Masih itu dilahirkan tanggal 25 Desember. Pernyataannya itu dari mana? Bisa dikatakan Isa Al-Masih itu lahir tanggal 25 Desember. Ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tanggal berapakah Isa Al-Masih itu dilahirkan? Karena menurut keyakinan kalian, kitab kalian itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak ada kebohongan di sana. Oke, ditambahi bullshit. Oke, 1 menit 34. Ya, terima kasih Bang John. Jadi gini teman-teman, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi orang Kristen untuk merayakan Natal. Tidak ada anjuran keharusan untuk merayakan hari lahir. Ini hanya bagian dari tradisi, terutama kebudayaan Barat. Tidak merayakannya pun tidak berarti melanggar peraturan. Umat Kristen merayakan Natal mereka atau kami beribadah kepada Tuhan, bukan kepada dewa-dewa berhala, bukan pula kepada mitra atau apa segala macam sesuai dengan tuduhan orang. Istilah Christmas, istilah ini berasal dari kata Christus Maese, yang berarti misa Kristus. Ini di awal dari zaman-zaman kekatolikan gitu. Sejak berabad-abad lalu, orang Kristen sadar bahwa asal muasal perayaan Natal, bahwa Natal berkaitan dengan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, Allah yang inkarnasi ke bumi, dan umat Islam tidak mengimani itu, wajar bagi kami. Ya, tetapi kami memiliki catatan yang valid dari bapak-bapak gereja, bahkan kelahiran Kristus pada zaman itu. Walaupun memang tidak dikatakan bahwa pada tanggal 25 Desember dan Alkitab tidak mencatat itu. Ya, dan kami tidak akan berbohong. Itu adalah kenyataan dan kami tidak menyangkal itu. Tetapi yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat lain bahwa Yesus pernah lahir seperti yang sudah dipaparkan oleh Brother John, dan itulah kenyataan yang ada. Dan kami tidak menambah, tidak mengurangi. Sama halnya
Oh, sudah habis ya. Oke, Oke, terima kasih Pak lanjut. John, Pak Bulsip sudah menjawab pertanyaan dari Bang Juma atau Bang Madia. Terlepas dari itu belum puas atau tidak, kita akan mendengarkan tanggapan dari orang Bang Juma sama Bang Madia tentang jawaban orang ini, orang Bang John sama Bang Musa ya. Waktunya akan disamakan juga 6 menit bagi 2 dengan Bang Madia. Silakan Bang Juma. Oke, baik. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Madia, mohon maaf. Salam kenal. Tadi kupikir dari Kristen ya. Waalaikumsalam. Baik. Masya Allah. Jadi gini, teman-teman. Yang pertama, Anda mengatakan bahwasanya kitab Anda itu tidak menceritakan secara detail bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Artinya, peringatan 25 Desember itu terlaksana secara detail. Kalau tidak ada diceritakan di dalam kitab saudara, itu apa namanya? Hoax, itu namanya bullshit. Maka saya katakan stop bullshit. Makanya Islam melarang. Nah, ini untuk Islam ini coba dengarkan dari teman-teman kita. Tidak ada secara detail Yesus lahir tanggal 25 Desember. Jadi berhenti mengucapkan Natal. Bukan karena mereka kita benci, tidak. Tapi karena memang tidak ada data. Kita nggak boleh terkungkung di dalam kebohongan. Mengada-adakan sesuatu yang tidak benar. Atau tidak ada sumber validnya di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Jangan kita semakin menyesatkan mereka dengan memberikan kado pepesan kosong terhadap tanggal 25 itu. Nah, lalu kemudian ketika saudara ditanya oleh saudara saya Muslim, ada orang terancam nyawanya, ingin minta pertolongan, sembunyi di dalam rumah Anda punya kekuatan untuk mengamankan orang ini, tapi Anda mengatakan kami harus jujur, nggak boleh dusta. Maka ketika penjahatnya datang, apakah dalam rumah Bapak ada lari orang yang berurusan di sini? Anda mengatakan ada di dalam. Ini ajaran dari mana Anda dapatkan? Hanya karena ingin jujur. Sementara ketika kami umat Islam ya tidak mengucapkan Natal, kami dianggap tidak kasih, tidak tolerans. Kami kemudian dianggap sebagai rasis, tidak mau mengucapkan Natal. Sedangkan Anda sendiri menolong orang yang butuh pertolongan untuk diselamatkan dalam rumah Anda tidak mau berbohong. Bagaimana kami yang hanya sekedar mengucapkan Natal yang ternyata di internal kalian juga nggak ada. Orang yang mau minta pertolongan kepada Anda karena terancam nyawanya aja, Anda katakan nggak boleh bohong. Apalagi kami yang hanya sepele, hanya ngucapin Natal. Jadi jangan Anda merasa bahwa kami ini intoleran karena kami tidak mengucapkan Natal. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab saudara 2 Korintus 12 nomor 16, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kemudian ketika saudara mengatakan hal yang Anda lakukan itu adalah suatu kebenaran, maka saya katakan kepada saudara, di dalam pengajaran Paulus itu sendiri, misalnya di dalam Galatia 6 nomor 11 atau dalam Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebesaran Allah oleh kebohonganku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Jadi saya katakan, kalau tanggal 25 Desember itu tidak ada, Bung, berarti memang kalian telah terjerat dengan tipu daya. Demikian sementara. Silakan saudara media. Baik, terima kasih ya, saudara. Poin yang pertama, artinya tadi kan sesuai dengan yang disampaikan oleh ajaran Kristen John Peter. Posisi yang pertama, berbohong itu lebih ditolak, saklek ya. Ajaran Kristen itu saklek betul tentang berbohong, artinya tidak boleh. Walaupun nyawa, itu poinnya pertama. Artinya walaupun nyawa itu tetap dikorbankan demi jujur, artinya gitu. Nah, sedangkan dalam Islam itu untuk menyelamatkan nyawa itu masih dibenarkan dalam posisi berbohong, dalam posisi strategi ya. Dalam Islam itu berbohong itu pun maknanya yang sebenarnya dasarnya itu strategi, posisi strategi yang dibolehkan itu strategi sebenarnya. Jadi makna-makna dalam bahasa Arab itu strategi, bukan hanya
sesuai dengan bahasa Indonesia saja berbohong itu gitu loh. Tapi lebih luas maknanya, makna strategi ada tambahannya di situ. Kemudian untuk makna apa namanya hari Natal tadi ya, tanggal 25 itu kalau kita lihat dari runtut sejarah-sejarahnya itu kita bagaimanapun nggak bisa mengelak lagi runtutan hari-hari apa sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi posisi seperti itu kalau kawan-kawan tetap kembangkan hal-hal seperti itu, maka itu akan kembali kepada kawan-kawan sendiri bagaimana menyikapi hari-hari yang seperti itu. Jadi poin apa yang kita ambil dalam hal ini yang Madia sampaikan, berbohong dalam Islam yang sering digoreng-goreng bertakiyah itu saya Madia sering lihat itu tanpa dasar gitu loh, menuduh muslim, sering berdebat, berdiskusi, oh takiyah, itu kan sering terjadi ini. Nah, tuduhan-tuduhan ini sebenarnya nggak berdasar gitu loh, karena makna berbohong, berdusta ternyata di makna ini berbeda yang Madia pahami sesuai dengan selama Madia berdiskusi gitu loh. Demikian akhir yang Madia bisa sampaikan. Lanjut. 40 detik. Jadi gini teman-teman, apapun itu yang sabar Pak. Mana nih waktunya? Halo? Sabar Pak, sabar. Masih ada ini waktunya. Oke, kita riset aja waktunya ya kawan-kawan. Mungkin dari Madia dan Bang Juma sudah selesai. Saya sebentar Ken, saya harus keluar karena saya ada panggilan telepon sudah berkali-kali nih. Saya reject. Oke, tidak apa-apa, Bang. Lanjut. Pak, sorry Pak John ya. Oke. Brother, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bang John monitor. Oke, tadi Bang Juma dengan Bang Madia sudah menanggapi jawabannya dari Bang John. Sekarang Bang John untuk menyanggah apa yang sudah dibilang oleh Bang Madia dan Bang Juma atau yang dipaparkan oleh Bang Juma. Silakan Bang John, waktunya 6 menit, banyak nih. 6 menit. Menyanggah ya? Menyanggah dari apa yang ditanggapi dari jawaban Bang John tadi. Atau ada tuduh-tuduhan atau apa gitu, bisa kamu sanggah. Oke, jadi begini, brother. Jadi kan sudah jelas yang kami katakan bahwa di dalam surah Bible itu tidak ada pernyataan mengenai tentang hari kelahiran Yesus Kristus secara eksplisit seperti tanggal 25 Desember itu. Kau cari pun itu di dalam Bible nggak ada. Jadi jelas kami tidak ada berkata dusta tentang kelahiran Yesus Kristus itu tentang tanggal 25 Desember di dalam Alkitab. Kami jelas mengatakan tidak ada tertulis di sana. Tetapi karena kami meyakini dia lahir, maka dia tertulis tanggal, bulan, dan tahun. Itu jelas. Maka untuk mengingat bahwa dia pernah datang ke dunia ini, maka kami selalu memperingati hari kelahiran Yesus Kristus tersebut. Nah, mengenai tanggal, itu adalah kesepakatan para ahli kitab. Bahwa tanggal 25 Desember itu dipilih sebagai hari kelahiran bagi Yesus Kristus. Dan kami tetap melakukan tradisi-tradisi yang telah berjalan ribuan tahun yang lalu itu. Sampai detik ini. Dan itu tidak menjadi penghambat bagi keyakinan kami. Dan kami tetap meyakini bahwa dia memang benar-benar ada dan hidup di dalam dunia ini. Dan telah naik ke surga dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang akan datang kemudian di hari akhir bersama dengan malaikat dalam naungan awan seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah 210 ayat 2 bahwa dia akan mengazab semua orang-orang di atas muka bumi ini. Bahwa jelas bahwa yang dikatakan di dalam Alkitab kami bahwa anak manusia ini akan datang bersama malaikat dalam naungan awan untuk mengazab manusia dibenarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 210 ayat 2 bahwa Allah akan datang bersama dengan malaikatnya dengan awan untuk mengazab umat manusia. Jadi benar begitu, brother. Jadi Madia tadi mengatakan itu pribadi kami, itu adalah pilihan kami dalam keadaan apapun itu, sekalipun itu pahit dan buruk, brother, kami harus berkata jujur. Kami tidak akan menutup-nutupi. Ya, jadi seperti Anda bilang tadi bahwa di ajaran Anda itu untuk menyelamatkan orang lain, Anda wajib berbohong. Itu urusan Anda. Itu ajaran agama Anda.
bahwa dikatakan di dalam kitab kalian itu, pernah saya baca bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Nah, cara-cara Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kalian itu ya salah satu dengan mengatakan dusta untuk menyelamatkan orang lain. Nah, itu sesuai dengan yang tertulis di Yohanes 4 ayat 8, Yohanes 8 ayat 44, bahwa Bapa iblis itulah yang menjadi bapamu, dialah yang menyesatkan kamu. Itu cocok, brother, bahwa kata-kata dusta yang ada di dalam pikiranmu itu bersumber dari iblis. Jadi iblislah yang menjadi robmu. Itu jelas, brother, dan tidak bisa kamu sangkal. Karena apa? Karena kalian telah membenarkan perkataan bohong itu dalam keyakinan agama kalian dengan memberikan dispensasi seperti dikatakan Juma tadi ada 3, itu akan melebar kemana-mana, brother. Tidak cukup hanya untuk berbohong kepada istri untuk menyenangkan hatinya. Nanti kalian juga akan memakai jurus itu untuk menyenangkan hati pimpinan. Ya. Kemudian jurus itu kalian pakai untuk menyenangkan hati kawan. Ya. Kalian akan berbohong kepada kawanmu sendiri bahwa kamu sebenarnya sudah meniduri istrinya. Seperti itu contoh. Nah, untuk menyenangkan hati kawanmu, kamu akan mengatakan tidak. Nah, ini ajaran dari iblis, brother. Berbohong itu untuk menyenangkan hati kawan, menjaga perasaan kawanmu. Ya, engkau melakukan kebohongan itu hanya untuk menyelamatkan dirimu sendiri dan menyenangkan hati orang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam ajaran kami, brother. Hanya itulah. Jadi sangat jelas, brother, ketika Tuhan Juma tadi menyesatkan manusia dengan memberikan dispensasi untuk pembohongan, maka itu di dalam Alkitab sesuai dengan di Yohanes 8 ayat 24, bahwa iblislah yang menjadi bapamu, sebab iblislah yang menyesatkan kamu dengan memberikan pencerahan di dalam pikiranmu untuk berkata-kata bohong dan berkata-kata dusta. Kurasa begitu. 1 menit lagi. Aku rasa sudah cukup, brother. Ada Bang Tirta mau menambahkan? Nah, silakan dikasih sama Ya, jelas kalau di Alkitab kami mengatakan bahwa pendusta itu adalah iblis. Makanya kemarin saya tidak segan-segan mengatakan Juma ini anak iblis. Karena ciri-ciri iblis dan anak-anak iblis ya ikut bapaknya. Jadi kalau bapaknya pendusta, ya iya. Sabar. Kita tidak diperbolehkan menyerang pribadi ya. Itu kan di Alkitab, Bang. Saya sedang menjabarkan Alkitab. Ya, Bang Tirta sudah menyebut nama Bang Juma. Biar kondusif, nggak usah mau dibilang aja apa. Dia juga menyebut nama Kristen. Jangan sebut-sebut nama Kristen gitu loh. Dia menyebut label Kristen kan? Ya saya tidak membela siapa-siapa di sini. Suku pribadi jangan diserang. Mau bilang ke Islamnya pun nggak apa-apa, tapi jangan pribadinya biar Kristen jangan itu pribadi saya tuh Kristen loh, Bang. Bang Juma juga nggak boleh membawa Kristen. Itu cerdasnya, Bang. Intinya itu aja aku bilang sama Mu Tirta, jangan sebut nama yang lagi berdialog. Oke, baiklah. Jadi siapa yang melakukan dusta, bapaknya adalah pendusta. Di Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, siapa yang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi bagi orang-orang Kristen sudah paham siapa sebenarnya iblis, siapa sebenarnya pendusta, dan iblis itu akan ke neraka. Nah, kalau ada manusia yang bersifat iblis, orang Kristen mengampuni, memaafkan, gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus menyelewengkan nama Yesus, mereka dari iblis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Sabar. Di sini seharusnya memang ini kita kembali lagi ke aturan awal. Tadi kan Bang Juma sudah bertanya duluan nih. Seharusnya memang harus bertanya nih Bang Tirta sama Bang John. Jadi tadi ada kayak kurang ini, apakah Bang Juma atau Bang Media mau menanggapi sebelum diberikan mereka bertanya? Ditanggapi dulu, Bang. Oke, siap ditanggapi. Biar yang lain tercerahkan. Kasih bagi 2. Oke, baik. Anda mengatakan kebohongan itu tidak boleh. Itu pekerjaan iblis. Tapi Anda sudah mengatakan 25 Desember itu adalah hasil kesepakatan. Kesepakatan apa?
kesepakatan kebohongan. Jadi ada kesepakatan berbohong dan berdusta untuk menentukan 25 Desember itu sebagai hari lahirnya Tuhan Anda. Apakah ini bukan pekerjaan iblis? Menurut pernyataan saudara, kebohongan itu pekerjaan iblis. Ternyata 25 Desember itu adalah hasil berkongko-kongko bapak-bapak gereja sepakat melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Apa itu namanya? Kebohongan. Kebohongan menurut Anda pekerjaan iblis. Nah, ketika saudara mengatakan bohong dalam Islam 3 hal, mengatur siasat di dalam peperangan, kemudian mendamaikan orang yang lagi berselisih, ketiga menyenangkan hati istri dalam keadaan konflik, semuanya dalam keadaan bermasalah. Bukan tidak ada masalah, kebohongan itu diadakan. Lalu kemudian Anda mengatakan itu akan berpengaruh kepada kehidupan Anda karena kebohongan 3 ini. Justru saya katakan kepada saudara, kebohongan Anda mengatakan Tuhan Anda lahir 25 Desember berbias, berdampak kepada semua aspek. 1, Tuhan melahirkan, manusia melahirkan Tuhan. Bohong. Anda itu juga menyerang loh, Anda. Apa sih ini? Sabar. Anda kalau tidak bisa dialog, jangan ikut dialog. Iya, makanya sabar. Oke, Anda turun. Kalau ilmu Anda minim, turun. Oke? Kemudian Anda mengajarkan Tuhannya Bani Israel nuzul menjadi manusia. Bohong. Kemudian Anda mengatakan Paulus itu adalah rasul utusan Yesus. Bohong. Lalu kemudian Anda mengatakan diri Anda adalah pengikut Yesus. Bohong. Semua aspek yang dilahirkan kebohongan menurut Al-Quran akan melahirkan penyakit di dalam hati sehingga kebohongan itu dianggap sebuah kebenaran. Suatu kebohongan kalau dilakukan secara turun-temurun, secara mendarah daging, secara budaya, berkelompok, dan terus-menerus, maka kebohongan itu akan nampak seperti kebenaran. Ini yang sedang saudara praktekkan dan sebentar lagi Anda akan peringati. Oke? Nah, lalu kemudian di dalam kitab saudara Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebesaran Allah oleh kebohonganku semakin melimpah, pendiri agama Anda sudah mengakui bahwa apa yang disampaikan adalah sebuah kebohongan. 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan? Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan orang yang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Anda imani, kenapa? Karena itu dihasilkan dari berkongko-kongko terhadap kebenaran. Filipi 1 nomor 18, Tirta pasang kuping baik-baik. Sebab bagaimanapun juga Yesus Kristus diberitakan baik dengan maksud bohong, palsu, dusta, maupun dengan cara jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita meski dengan maksud palsu. Palsu itu bohong, bohong itu dusta, dusta itu tempatnya di neraka, dan itu ada di dalam agama Anda. Sadarlah saudara-saudaraku. Asyhadu. Silakan sahabat media. Media monitor. Open mic. Media monitor open mic. Kedua tes. Ya, masuk. Jadi bila kita lihat ya sejarah dalam Islam itu Nabi Muhammad saja itu digelari Al-Amin. Artinya gelar yang betul-betul seorang nabi akhir zaman, yaitu jujur ya, Al-Amin dalam berdagang segala macam. Nah, kemudian bila kita korelasikan dalam berbohong ini, bahkan orang yang berbohong itu di dalam hadis itu dikutuk ya, bahkan dalam neraka paling bawah. Itu tanda-tanda orang munafik itu sudah kita tahu sebelumnya, yaitu berkata itu tidak benar, dipercaya, ingkar ya, segala berkhianat bila dipercaya. Nah, seperti itu. Jadi 3 kriteria ini sudah kita ketahui bersama bahwa orang yang munafik di dalam Islam itu di neraka paling bawah. Jadi poinnya apa di sini? Poinnya bahwa orang yang berbohong di dalam Islam itu memang dilaknat sekali. Kecuali yang 3 tadi dalam bentuk strategi. Nah, yang sering digoreng kan yang 3 ini gitu loh. Yang 3 yang dibolehkan ini tapi digoreng. Padahal itu untuk menyelamatkan nyawa seseorang atau dalam bentuk strategi. Dalam bentuk strategi
dalam posisi-posisi hal yang tertentu yang dibenarkan. Nah, posisi inilah yang kemudian digoreng-goreng oleh apologet-apologet di sebelah ini gitu loh. Nah, menyimak hal ini, jadi beberapa poin yang kita bisa ambil di sini adalah bahwa orang yang berbohong, orang yang berdusta itu ternyata selama ini siapa? Yang bertakiah itu siapa? Nah, yang sering menggoreng-goreng bertakiah saya kadang-kadang dia bingung. Bertakiah ini apa gitu loh. Alasan tanpa dasar, tanpa hal-hal apapun, kemudian ujung-ujungnya untuk membela karena tidak bisa berdebat akhirnya bilang, oh bertakiah. Nah, dasar bertakiah inilah sebenarnya mereka nggak punya. Apa itu arti bertakiah segala macam. Demikian yang bisa lanjutkan. Lanjut. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Di sini kita tetap sepakat ya bahwa sanggahan itu terakhir ya, terakhir. Baru kalau memang udah terakhir di sanggahan, nanti kita berikan John dan Peter, Siagian dan Tirta untuk bertanya. Mereka belum mendapatkan itu. Jadi di sini saya tegaskan ya, yang kumaksud menyerang pribadi itu adalah jangan orangnya. Ibaratnya ini, kalau memang tadi Bang Juma kalian bilang dia menyerang pribadimu, dibilang Kristen, ya udah kamu bilang lagi nanti Islam, atau kamu bilang tadi menyerang pribadi Yesus, ya nanti kamu bilang Muhammad, gitu aja. Jangan orangnya diserang, jangan orangnya, biar jangan kepancing gitu loh, biar jangan ribut. Itu aja yang maksudku tadi. Tidak ada membela siapa-siapa di sini. Jangan ke orangnya, jangan personalnya gitu. Kalau mau ajarannya ya ajarannya kayak gitu ya. Oke. Jangan ada yang bilang saya nanti pro ini pro ana sana, enggak. Oke, sekarang sanggahan dari Bang Tirta dan Bang John kita akan mendengarkan sama-sama. Waktu diberikan 6 menit dibagi 2. Waktu berjalan ketika Anda berbicara. Terima kasih. Dimulai. Silakan Bang John. Oke, Tirta, brotherku, tetap hati dingin, pikiran dingin, jangan terbawa emosi, oke? Jadi begini Bang Zuma, Dek Juma, Anda mengatakan kami berbohong tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Anda tahu kagak yang dibilang berbohong itu? Kalau ada tertulis di dalam Alkitab tanggal 3, tetapi kami merayakan tanggal 25, nah itu kami baru dikatakan mengada-ada, berbohong, ya. Tetapi karena kami tidak mengetahui catatan di dalam Bible kami tentang hari itu, jadi kami tidak ada mengatakan bahwa ini tanggal 25, tanggal 26, tanggal 20, nggak ada, brother, ya. Jadi kami tidak berbohong tentang hal itu. Itu adalah kesepakatan. Kesepakatan itu bukan bohong. Yang dikatakan bohong itu, kalau kau bilang Yesus itu lahir tanggal 20 dan kami merayakan tanggal 25, itu baru satu kebohongan Juma. Jadi jelas kami tidak melakukan pembohongan dalam hal tentang kelahiran itu. Karena memang tidak ada tertulis di dalam kitab kami. Jadi kami tidak mau mengada-adakan yang tidak ada tertulis. Demikian pula ketika Paulus menyatakan dirinya dengan kebenarannya, dengan tulus, dengan jujur, bahwa dia mengatakan seperti itu saya angkat jempol. Karena apa? Dia benar-benar jujur mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Tidak ada dia tutup-tutupi. Jadi dengan berkata seperti itu dia sudah fair, menyatakan yang sebenar-benarnya. Itulah yang tertulis dan itulah yang dikatakannya. Dan kami membenarkan hal itu karena apa? Lebih bagus seorang penjahat yang bertobat menjadi seorang yang taat daripada seorang yang dulunya dipercaya kemudian menjadi penipu dan menyesatkan umat manusia, brother. Itu sangat jauh berbeda. Ketiga orang yang Anda sebut itu orang yang dapat dipercaya, setelah dia mendapat wahyu, kemudian menjadi seorang penipu dan menyesatkan kalian, astagfirullahalazim, auto jelas neraka. Dan ketiga seorang penjahat yang jelas-jelas dia berubah total, mengakui Yesus dan mengatakan yang sejujurnya, itu lebih baik. Karena apa? Orang yang seperti inilah yang layak di kerajaan surga. Orang yang dari dulunya dia seorang yang jahat, kemudian dibolak-balik hatinya oleh Tuhan menjadi seorang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Itulah yang harus diikuti. Bukan orang yang dulunya diyakini yang dapat dipercaya, tetapi ketika dia mendapat jabatan, mendapat wahyu, seperti yang dikatakan di surat Ali Imran 78, bahwa dia bisa mengubah-ubah, memutarbalikkan fakta, seolah-olah itu perkataan dari Tuhan yang Maha Kuasa, padahal itu adalah apa? Pendapatnya sendiri.
Nah, ini adalah suatu kebohongan, brother. Tetapi kalian meyakini karena apa? Dari awal sudah dikatakan bahwa Tuhan yang kalian yakini itu bisa menyesatkan, bisa berkata-kata dusta. Buktinya apa? Ada di keyakinan kalian dispensasi tentang berkata dusta. Nah, terimalah itu. Itulah bagian kalian. Kalau kami tetap tidak akan pernah membenarkan kata dusta itu di dalam kehidupan kami. Jelas itu, brother, ya. Jadi teringat kembali tanggal 25 Desember itu kami tidak berbohong karena memang tidak ada tertulis dan kami hanya menyepakati itu saja. Ya, tidak ada sama sekali tertulis di dalam Alkitab tanggal 25 Desember, itu adalah kesepakatan kami. Jadi bukan suatu kebohongan. Oke, saudara brother kita, kalau mau ditambah silakan. 2 menit lebih. Silakan aja Bang, kalau apa nanti saya tambah lagi. Abang kalau masih ada nggak apa-apa. Enggak. Aku rasa cukup karena Oke, saya enggak saya panjang-panjang. Saya mau menyanggah apa yang dikatakan Juma, kalian Kristen. Juma tidak mengerti orang-orang Kristen. Juma tidak mengerti apa itu isi Alkitab. Di dalam Kristen sendiri itu adalah agama. Memang itu agama Kristen, artinya pengikut Kristus. Nah, jadi di dalam sebenarnya isi Alkitab itu Yesus tidak menekankan Kristen, tetapi pergilah ke ujung bumi. Jadi ada murid, ada agama Kristen, jadi beda pemahamannya itu, saudara. Jadi jangan kamu generalkan semua pemahaman kamu. Termasuk ada, kalau Nabi itu sama dengan umatnya, apa bedanya? Jadi ada perbedaan Nabi, ada perbedaan umat, ada perbedaan Tuhan dengan penyembahnya. Saudara main pukul rata, itulah kebutaan saudara, tidak mengerti Kristen, sehingga apa? Berisiklah agama-agama sana. Jadi saya sendiri saya katakan tentang Natal, Yesus tidak melarang Natal, Yesus tidak menganjurkan Natal, dan juga Yesus tidak terlalu menekankan hal-hal yang semarak. Contohnya, esensi-esensi daripada mengenal Kristus itu, yang penting di Natal itu Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, Yesus yang benar-benar dikenal. Jadi pengenalan Kristen akan Yesus berbeda dengan saudara. Nah, kalau kami sendiri tidak suka mencampur-campuri agama orang lain, kami lebih suka diam dan tenang memuji Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi tudingan-tudingan Bang Juma itu tidak benar terhadap Kristen semua. Dan tetap kepada Yohanes pendusta. Terima kasih. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Kita akan bertanya lagi kepada Bang Juma. Ini tetap akan sanggahan yang terakhir ya. Bang Juma masih mau menanggapi? Kalau ditanggapi pasti akan disanggah lagi. Sebelum kita memberikan mereka bertanya. Saya tanggapi, Bang. Masih menanggapi? Iya, silakan. Boleh ya? Oke. Mungkin ini terakhir Bang ya, menanggapi lagi biar mereka nanti bertanya Bang ya. Ya, Baik. kayaknya gini, brother Juma, karena sudah tadi saya yang terakhir menanggapi. Nanti kalau Anda berkata lagi, nanti akan pasti disangka orang ini lagi. Gimana kalau kita berikan mereka bertanya dulu? Biar selesai. Oke, boleh. Silakan. Oke Bang Bro. Oke Bang Bro John, kita akan ambil alih Bang Jo. Bang John di sini, Bang John diberi kesempatan untuk bertanya satu pertanyaan, dan Bang Tirta akan juga membuat pertanyaan untuk Bang Madia dan Bang Juma. Ini tentang tema kebohongan di dalam Alkitab masing-masing ya. Temanya tadi tentang kebohongan ya. Oke. Di kitab masing-masing, bukan di Alkitab masing-masing, di kitab masing-masing. Di kitab masing-masing Pak, itu bilang tadi Pak. Oke. Di Alkitabnya dibilang. Iyalah, iya. Tirta bikin pertanyaanmu, Bang John bikin pertanyaan. Wah. Bang John aja karena dia mengerti Al-Quran, saya nggak mengerti, saya paling-paling yang umum-umum aja. Oke, silakan Bang John, bisa 2 pertanyaan karena Bang Tirta tidak membuat pertanyaan. Silakan. Oke, jadi pertanyaan saya sih nggak ada sebenarnya, karena saya juga kurang paham tentang Al-Quran ini. Tetapi ya, karena memang waktunya untuk bertanya, maka kita wajib menanyakan apa yang perlu kita pertanyakan. Pertanyaan saya adalah, 1, saya ingin menanyakan penjelasan tentang di surah Maryam 17
surah Maryam 17 dan surah Maryam 19. Surah Maryam 17 dan surah Maryam 19. Bahwa di dalam surah Maryam 17 di sana dikatakan, ini saya mengkhawatirkan bahwa ini ada kebohongan di sana. Saya melihat ada bentuk suatu kebohongan di dalam ayat tersebut. Oleh karena itu saya bertanya, apakah itu benar atau salah? Di ayat 17 dikatakan bahwa lalu dia menutup diri dari pandangan mereka, kemudian kami mengutus roh kami menjadi manusia yang sempurna di hadapannya. Itu salah satu ayat tersebut. Pertanyaan saya di ayat 17 itu, siapakah ia dan siapakah mereka? Lalu siapakah kami di sana? Jadi ada 3 poin di sana. Siapakah ia, siapa mereka, dan siapa kami di ayat 17 tersebut. Kemudian di ayat 19 yang ingin saya tanyakan, di sana yang memberikan Sebentar Bang anak. John, bentar Bang John. Ini dicatat nggak tadi pertanyaannya? Sudah ada 2 ayat nih. Dikunci nggak ini Bang Juma? Pertanyaan 2 ayat. Iya, iya, insya Allah. Oke, ditambah lagi 1 lagi ayat lagi. Oke Bang John. Bang Ken, Ya. Bang Ken, maaf sebentar Bang Ken. Bang Ken, saya lagi doubling, saya keluar. Ya, nanti dinaikkan. Oke, tambahin lagi Bang John. Ayat 1 lagi. Tadi 2 ayat udah dicatat Bang Juma. Oke, di ayat ke-19 ini ada sedikit kelucuan. Kenapa saya bilang ada sedikit kelucuan? Di sana dikatakan bahwa malaikat Jibril itu datang memberikan anak kepada Maryam. Jadi jelas kita tahu ya, di sini dikatakan Jibril datang untuk memberikan anak. Jadi jelas dalam pengertian saya bahwa Jibril lah yang memberikan anak kepada Maryam dengan cara wallahualam, ya. Caranya kita nggak tahu bagaimana cara Jibril itu memberikan anak, karena setahu saya ketiga cerita ini mau disamakan dengan cerita yang ada di kitab Israel, itu Jibril itu hanya menyampaikan pemberitahuan bahwa Oke, langsung pertanyaannya, Pak. Jadi pertanyaannya, apakah benar Jibril yang memberikan anak? Oke, itu aja dulu. Oke, ayat 19-nya apakah Jibril yang memberikan anak, ayat 19 ya yang dia pertanyakan. Oke, Bang Juma, Bang Media mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bang John Peter sendiri. Oke, baik. Sebelum saudara saya ya, Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Ya, jadi ini cerita yang kemudian disampaikan oleh Al-Quran, yaitu ketika kemudian Bunda Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis. Nah, lalu kemudian di ayat selanjutnya mengatakan, lalu dia memasang tabir yang melindungi dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Apa fungsi Jibril datang dalam bentuk manusia? Untuk berkomunikasi terhadap Maryam. Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Ini Maryam yang berkata kepada malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibrilnya mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabi laki gulaman zakiyya. Sesungguhnya aku hanya utusan Allah, utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Kemudian
Siti Maryam menjawab, qalat anna yakunu li gulaman walam yamsasni basyaru walam aku bagia. Bagaimana mungkin wahai Jibril? Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Bagaimana mungkin aku memiliki anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada seorang manusia laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pesina. Aku tidak pernah bertunangan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Dia nggak pernah bertunangan dengan laki-laki. Aku adalah wanita suci. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan kepada kami di dalam surah 20, ayat 21 surah Maryam. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Demikianlah Tuhanmu menghendaki. Hal itu mudah bagiku, ya, dan agar kami menjadikan suatu tanda kepada kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah ditentukan. Jadi malaikat Jibril menjawab, Tuhanmu itu wahai Maryam berfirman, hal itu mudah baginya. Jadi bukan kemudian Jibril yang membuat dia hamil. Allah yang menghendaki Maryam itu hamil dan melahirkan seorang anak. Lalu dikatakan ayatnya, fahamalatsu fantabazat bihi makanan qadiyah. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Jadi tidak ada prosesi kemudian dikatakan seperti apa yang Anda gambarkan. Berbeda dengan di Bible. Di kitab Anda itu dikatakan gini. Di dalam Matius kalau nggak salah ya, Matius 1 nomor 18, kalau saya keliru tolong diluruskan. Apa yang dituliskan di sana? Di Matius 1 itu. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ini narasi yang dibangun ini maksudnya gimana? Kalau saya serampangan mentafsirkan, ternyata ia mengandung dari John Peter, ternyata ia mengandung dari Tirta, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Artinya itu menyerang, nggak boleh. Ini tafsir sabar Tirta. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Apakah boleh saya mengatakan sesuai dengan apa yang Anda gambarkan? Bahwa Tuhan ternyata itu Roh Kudus itu yang membuat Maria mengandung. Kan tidak. Kalau kitab Anda saja Anda mengatakan tidak, bagaimana Al-Quran? Saya kira begitu. Teman saya mana? Gak apa-apa, dilanjut Pak, mungkin jatuh. Iya, oke. Jadi jelas ya, di dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasula. Tidak patut bagi seorang manusia berkata langsung dengan Allah, kecuali satu, melalui perantaraan wahyu, belakang tabir, lalu ketiga adalah melalui malaikat. Silakan saudara Madia, sorry. Bang Media monitor. Langsung aja Bang. Langsung menjawab pertanyaan dari Bang John Peter Siagian. Kita pause dulu ya. Mungkin terkendala dengan koneksinya. Sepertinya koneksinya sih. Monitor. Halo Bang Media, jangan lupa bernapas. Wah, parah nih Bang Media. Halo Bang Media. 1 2 tes. Ya, Ya, monitor. aku bisa Monitor, menjawab. dengar suaramu. Oke. Bisa menjawab pertanyaan dari Bang John tadi? Oke, terima kasih. Media jawab dulu ya. Oke, makasih teman-teman. Oke, siap. Untuk surah Maryam ayat 17 ya. Itu tadi yang ditanyakan tadi makna. Terdengar suara Maria, terdengar? Iya, Suara Maria lanjut. terdengar? Oke, surah Maryam 17 itu makna yang ditanyakan itu kata dia tadi ya. Dia itu siapa? Dia itu merujuk kepada kodobel gini ya, kodobel suaranya ya, kodobel begini. Bentar. Ya, turun Di lagi sini bagus, dulu. di sini bagus. Enggak double, enggak bagus. Silakan. Iya, lanjutkan. dia tadi turun Karena nggak saya langsung. belum menemukan jawaban yang tepat dari Juma tadi. Dia tidak menjawab pertanyaan saya. Double kawan. Turun lagi dulu, kamu turun, keluar dari room ini, jangan di room ini, nanti masuk lagi ke room ini gitu. Bentar. Ayat 17, makna dia itu merujuk kepada surah Maryam ya. Double kawan, suaranya double loh, terdengar.
Ya makanya tadi aku bilang turun dulu Pak. Kamu keluar dari room ini, jangan di room ini turunnya gitu. Maksudnya close semua. Iya, iya, oke. Iya, iya. Oke Bang Juma, mungkin Bang Juma aja yang Silakan menghabiskan. namakan. Pertanyaan Ya. saya tadi, siapa ia, siapa mereka, siapa kami? Oke Bang John, oke siap. Bang Juma, Baik. Jadi yang memasang tabir di sini itu adalah Maryam. Ya. Maryam ini kemudian membuat dinding atau pemisah yang melindungi dari pandangan keluarganya dan manusia lainnya. Kemudian Allah mengutus. Siapa yang diutus? Rohnya. Siapa itu? Malaikat Jibril. Ya. Nah, kemudian ketika Anda bertanya, kenapa dia mengatakan kami? Lah, Allah tidak sedang berbicara mengenai hakikatnya sebagai Tuhan. Tidak sedang mengajak tidak sedang mengajak Maryam untuk menyembah kepada dirinya, hanya menerangkan kami mengutus roh kami. Enggak ada masalah di situ. Ini Allah mengutus malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala terkadang mengatakan dia, terkadang mengatakan aku, terkadang mengatakan kami ketika dia menjelaskan tentang dirinya. Itu tidak ada masalah. Nah, kata dia yang memasang tabir itu, pelindung itu adalah Maryam. Maryam yang membuat dinding yang melindunginya. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril kepadanya dalam bentuk seorang laki-laki. Gitu. Saya kira sempurna Sudah cukup. penjelasan saya. Silakan. Oke. Saya tadi sengaja nggak stop karena banyak termakan waktunya. Jadi John tadi kurang puas, makanya saya tidak stop pas Juma berbicara. Oke, sekarang Bang John sama Bang Tirta menanggapi jawaban dari Bang Juma dan Bang Media. Oke, waktunya diberikan 6 menit lagi. Sebentar dulu, nanti saya dikasih bertanya nggak Bang? Wah, makanya tadi kan Bang, Abang disuruh bertanya. Itu Pertanyaannya kesempatan dua terakhir. aja. Nggak ada lagi Pertanyaan Bang, dua. menanggapi aja dulu sekarang. Menanggapi jawaban dari Bang Juma. Siap. Oke, siap. Silakan. Jadi di sini jelas, brother ya, ada pendapat yang berbeda tentang siapa ia, siapa mereka, siapa kami. Tadi Anda mengatakan bahwa Maryam itu mengasingkan diri. Artinya ketika dia mengasingkan diri, dia menyendiri. Jelas ya, mengasingkan diri artinya dia menyendiri. Menurut tafsiran, ia di sini, mereka di sana, itu adalah Jibril. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, mereka itu manusia, yaitu Maryam. Jadi ini sudah membagongkan ini pandangan Juma ini. Ketika ia mengatakan ia itu adalah Maryam. Ya, mereka itu siapa? Sedangkan Anda mengatakan tadi Maryam sudah mengasingkan diri, menyendiri. Artinya mereka itu siapa? Adakah orang lain yang bersama dengan Maria sehingga ada kata mereka di sana? Kemudian dikatakan di ayat berikutnya, lalu kami ini siapa? Anda tidak bisa menjelaskan siapa kami itu. Apakah kami itu malaikat? Apakah kami itu Allah Subhanahu wa taala? Itu yang saya tanyakan. Lalu roh kami itu siapa? Roh malaikat atau roh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang ingin saya pertegas. Jadi kata kami di sana mengutus roh kami, itu siapa kami di sana? Tapi Anda nggak bisa menjelaskan secara rinci apa itu kami. Jadi jelas berbeda. Ketika saya baca tafsir, ia di sana itu merujuk kepada Jibril, bukan kepada Maryam. Mereka di sana merujuk kepada manusia. Baik, Madia tambahin ya, Madia jawab ya, Madia tambahin. Bentar, Pak. Ini waktu kami untuk Sama-sama dia. Oh ya. Nah, jadi jelas, brother. Di sini ada pembohongan publik, penjelasan pembohongan Juma tadi bahwa ia mengatakan ia itu adalah Maryam. Padahal jelas-jelas Maryam sudah mengasingkan diri, menyendiri dari orang lain. Jadi tidak ada orang lain yang bersama Maryam. Itu jelas. Mereka di sana itu tidak ada orang lain. Jadi di sini udah jelas bahwa ada satu indikasi pembohongan oleh saudara Juma. Oke? Itu yang saya ambil dari ayat 17. Kemudian di ayat 19,
Saya katakan sekali lagi, di sana Jibril tidak pernah memberikan seorang anak kepada Maryam. Tetapi kalau menurut Anda ia memberikan itu urusan Anda. Karena saya berpandangan Jibril itu hanya menyampaikan berita bahwa ia akan mengandung. Jadi mengandung berbeda dengan ketika asumsinya itu berbeda, brother, ya. Ketika Jibril memberikan seorang anak, ketiga berarti sudah dalam bentuk sudah jadi anak. Nah, ketika dikatakan hanya memberi kabar bahwa Maryam akan mengandung, itu berbeda. Artinya belum jadi anak, masih di dalam kandungan. Nah, di sini jelas-jelas lagi ada kebohongan publik yang menyatakan bahwa Jibril memberikan anak kepada Maryam. Ini yang perlu diluruskan supaya orang awam paham. Beda dengan menyampaikan berita dengan memberikan seorang anak. Itu beda, brother. Jadi jangan bawa pembohongan seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44 yang mengatakan bahwa iblislah yang menyesatkan, yang menjadi bapa, yang membuat kalian menyesatkan ayat-ayat seperti di dalam Al-Imran 78 tadi. Kalian memutarbalikkan ayat seolah-olah ayat itu datang dari Tuhan, padahal itu adalah perkataan mereka sendiri. Oke, ditambah Tirta kalau ada mau ditambah Tirta. Saya tidak mengerti Al-Quran, makanya saya tidak perlu. Boleh nggak bertanya tentang sifat-sifat orang Islam? Saya nggak, karena itu boleh nggak? Menanggapi Pak, bisa menanggapi jawaban dulu. Bang John atau Bang Torosoki? Menanggapi jawaban lanjut. Kalau Pak Toro ada ingin menambah sedikit, monggo. Kalau Ya, Made tanggapin ya. Ayo Made dilanjut aja Bang John. Gimana ini? Ya, kasih Pak Toro kalau Sabar Bang Media, ini masih waktunya orang Bang John. Oke, saya mau tambahkan sedikit ya teman-teman. Tapi apa dia tadi menyimak pertanyaan? Menyimak jawabannya tadi? Kayaknya menyimak. Mana? Bisa saya tambah, Host? Bisa saya tambah? Ditutup aja Pak, apanya Pak? Biarnya Pak, biar nggak putus-putus. John aja lah yang. Silakan Pak Pendeta, kalau ada ingin ditambahin. Bang Juma, Pak Toro. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi Bang Juma, selamat pagi Bang Jong, dan selamat pagi juga teman-teman yang Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan menambahkan, Bang Juma ini sosok tahu tentang kitab seseorang, tapi dia tidak memahami di dalam kitabnya, dia dalam Al-Quran, bahwa Isa Al-Masih itulah yang lebih berkuasa. Karena di mana ayatnya di dalam Al-Quran 3 ayat 45 mencatat Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, itu salah satu bukti. Tapi lebih baik Bang Juma dulu mendalami Isa Al-Masih di kitabnya Pak Juma. Baru kitab bahwa Isa Al-Masih itu apakah ada nabi-nabi yang lain yang terkemuka di bumi dan di akhirat? Seperti dia disampaikan di dalam QS 345 selain Isa Al-Masih. Isa Al-Masih selain Isa Al-Masih di dalam Al-Quran 43 ayat 61. Di dalam Al-Quran 43 ayat 61. Sesungguhnya dia Isa Al-Masih putra Maryam. Inilah jalan yang lurus. Janganlah lagi aku. Mari ikut Isa Al-Masih. Silakan. Thank you. Oke. Pak Toro, waktu sudah habis Pak. Sebenarnya saya menilai ini kalau Pak Toro yang melanjutkan tadi ini sudah lenceng ya guys ya. Makanya saya tidak suka menaikkan orang atau menjawab orang di pertengahan. Jadinya nggak nyambung. Ini tadi harusnya menanggapi jawaban dari Bang Juma. Ya. Jadi sekarang saya mau memberikan waktu kepada Bang Juma ataupun Bang Media untuk menyanggah tanggapan dari Bang John Peter atas jawaban Bang Juma. Kita berikan waktu 6 menit. Waktunya mulai ketika Bang Juma berbicara. Oke, baik.
Jadi memang berat membahas Al-Quran itu, teman-teman. Karena Al-Quran itu perangkatnya untuk mengolahnya itu bukan hanya akal aja, ya, tetapi kesediaan ikhlas untuk mengkaji Quran. Nah, ketika Anda bertanya, siapa mereka? Di situ jelas dikatakan ayatnya ahliha. Jadi yang dimaksud mereka itu adalah ahliha. Apa itu ahliha? Keluarganya. Jadi Maryam berlindung dengan tabir itu agar tidak terlihat oleh keluarganya. Jadi mereka di situ adalah keluarganya. Baca ayat sebelumnya. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabatat min ahliha makanan syarqiyah. Tadi sebenarnya saya sudah bacakan kepada saudara. Tapi karena Anda, ya mohon maaf saya katakan Anda hanya umat terjemah, Anda nggak paham. Jadi Maryam itu menghindar, menjauh dari keluarganya gitu loh. Tolong diperingati si Juma, nggak boleh begitu framing itu, host. Oh, jadi Anda bukan umat terjemahan? Nah, ini menantang ini, host. Host, tolong dia diperingati. Anda memahami Al-Quran bukan dari terjemah maksudnya? Anda bisa Quran? Iya, tapi bukan otoritasmu membuat orang umat terjemah. Nah, ini otoritas saya karena ini Al-Quran saya. Anda nggak bisa baca. Berarti otoritas saya mengatakan kamu iblis karena kamu menyatakan. Ya nggak apa-apa, kamu mengatakan saya iblis. Gitu. Tapi iblis itu yang menjadikan manusia menjadi Tuhannya, sembahannya. Hanya iblis yang mengajarkan manusia menyembah sesamanya manusia. Paham? Tidak, itu dari kedengkulanmu. Kamu tidak paham. Ya. Saya lanjut ya, teman-teman. Ya, saya lanjut. Jadi kata mereka itu merujuk kepada ahliha, Oke, keluarga. saya bentar Pak. Cuma saya udah pose waktunya. Saya sudah bilang dari awal, orang lagi bicara jangan disela. Begitu dikasih kesempatan kamu berbicara, kamu hanya bilang, "Jodalah." Ketika kamu bilang disuruh bertanya, saya tidak mengertilah. Saya mau seperti itu ya kawan-kawan. Saya tidak membela siapa-siapa di sini. Begitu orang memberikan penjelasannya, kamu potong-potong. Begitu kamu dikasih waktu, kamu nggak mau. Apa tujuan kamu naik ke room? Membuat keributan. Maaf. Lebih baik John sendiri di sini menanggapi. Adem. Oke Bang Juma, terima kasih sudah menjawabnya tadi. Saya minta maaf sudah menjawab juga tadi. Oke, waktu dipersilakan lagi Bang Juma. Terima kasih. Baik. Jadi itu udah jelas ya, kata mereka itu adalah tertuju kepada keluarga Maryam. Jadi Maryam menutup diri dari keluarganya, kemudian datang malaikat utusan Allah kepadanya. Makanya dikatakan kami mengutus fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Jadi kemudian roh ini adalah Jibril yang datang menampakkan diri dalam rupa manusia kepada Maryam. Tak ada masalah di situ. Ada masalah. Kalau Anda mengatakan Jibril yang melakukan tindakan untuk membuat Maryam hamil, tidak. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepada jadi, maka jadilah sesuatu itu. Jadi bukan dalam proses apa yang seperti yang Anda gambarkan bahwa mereka melakukan satu tindakan persetubuhan. Tidak. Justru kalau Anda melihat bahwa Maria hamil ternyata dari Roh Kudus, sama halnya ketika saya mengatakan Maria hamil dari si fulan, maka si fulan ini yang menghamili si Maria. Tetapi karena kita tidak memahami itu, melainkan Islam mengatakan kehamilan Maria itu adalah kehamilan ajaib, tidak ada persetubuhan, baik versi Kristen maupun Islam, maka saya katakan kepada saudara bahwasanya kami umat Islam tidak pernah berpikir dan tidak ada dalam benak kami, iman kami, Maryam itu melakukan persetubuhan dengan malaikat Jibril. Nah itu Anda akan ditertawakan oleh umat Islam, ya. Karena yang nyata melakukan adanya pertunangan di kitab saudara, itu adanya apa? Wanita yang bertunangan itu adalah Maria di dalam kitab saudara. Oke? Jadi sangat terbuka peluang kalau kita yang hanya ingin mencari kejelekan, yang sudah bertunangan itu apalagi dikatakan dalam Matius dan Lukas. Yusuf ingin menceraikan. Ada apa? Kok dia masih bertunangan? Kenapa mau diceraikan?
Berarti ada Oke, hubungan spesial di situ. Waktu di pause. Oke. Kenapa Bang John? Bentar ya. Silakan Kami tadi Saudara belum Madia. menjelaskan, kami. Ya, Oh, kami dia- di sini. Oke, Kami di sini kan saya sudah jelaskan. Kami di sini adalah Allah. Kami di sini adalah Allah. Mengutus siapa? Mengutus Jibril. Itu sudah final dan sudah sering saya katakan kepada saudara. Silakan Saudara Madia. Baik, boleh tambahkan saja sedikit surah Maryam. Ya, ayat silakan. 17 itu. Oke, baik, boleh tambahkan sedikit surah Maryam 17 tadi poinnya ya. Dia tadi kan merujuk kepada Maryam. Ya, kemudian yang memasang tabir, tadi kan dipermasalahkan tabir. Tabir itu apa? Artinya yang melindungi pada saat Maryam itu mau bersalin. Nah, itu memasang tabir maksudnya di situ. Kemudian maksudnya kami di sini itu merujuk kepada sang Allah Subhanahu wa taala melibatkan malaikat Jibril, ya. Allah melibatkan malaikat Jibril, makanya di situ berkata kami, bukan posisi jamak ya Allah itu ya, posisi ini sering digoreng juga nih. Makna kami itu Allah melibatkan Jibril, kemudian mengutus Jibril itu membawa ruh, ya, ruh yang untuk ditiupkan kepada Maryam itu gitu loh, rahim Maryam. Nah, itu posisinya seperti itu dalam bentuk hal seperti itu. Kemudian apalagi di sini yang mau ditanyakan posisi di sini di Maryam 17 dulu apa? Yang belum selesai. Oke Bang John, dia bertanya kurang jelas tadi pertanyaannya. Apa yang mau ditanya John? Aku Apalagi yang untuk surah Maryam 17 yang belum kelar apa? Yang belum selesai dijawab masalahnya. pause ya. Artinya begini, brother, kan saya tanyakan. Lalu kami mengutus roh kami. Nah, di mana di sana kok bisa jadi malaikat itu? Gimana ceritanya? Ada kata Jibril di sana itu dari mana? Sedangkan di sana itu adalah kami menurut Juma tadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus roh Allah itu sendiri. Kan nggak ada di sana dikatakan roh malaikat atau roh Jibril. Kalau kami di sana adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Oke, silakan Bang Media. Oke, jadi sesuai dengan tafsir Kementerian Agama ya, sesuai dengan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi pada saat sampai di tempat yang diinginkan, lalu dia memasang tabir yang memisahkan. Ya, berarti kan dipasang tabir nih dan melindunginya dari mereka. Lalu kami ini kan merujuk kepada Allah nih. Kami mengutus roh kami, berarti Allah dengan melibatkan malaikat maka namanya kami. Allah melibatkan malaikat Jibril, maka disebutlah kami. Nah, kemudian Allah itu mengutus rohnya. Roh yang disampaikan dibawa oleh Jibril itu, gitu loh. Yaitu Jibril kepadanya untuk menyampaikan pesan kami. Begitu Jibril sampai, maka dia menjelma dan menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia. Berarti di hadapan Maryam itu dalam bentuk manusia yang sempurna, anggun, berwibawa, dan simpatik. Nah, ini sesuai dengan tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi posisinya sudah jelas ya. Makna kami melibatkan. Jadi ini sering digoreng ini. Artinya kenapa Allah itu jamak. Nah, berarti tidak esa, kan sering digoreng ini. Jadi melibatkan itu posisinya bukan berarti hal-hal yang di identitas Allah, bukan, tetapi melibatkan saja. Makanya diperhalus katanya dalam bentuk kami. Ya, nahnu dalam bahasa Arab. Kemudian di surah Maryam surat 19 itu ini Oke, Bang Media. Waktunya sudah habis. Nah, kita kan bertanya kepada Bang John tadi kan seperti yang awal tadi Bang Juma tetap juga menanggapi. Kita beri kesempatan lagi Bang John untuk menanggapi sanggahannya Bang Juma sama Bang Media. Ayo Bang John. Mau menanggapi lagi kah dengan sanggahan Bang Juma tadi? Ya, jelas kita akan tetap menyanggah. Karena Oke, ini ada 2 kali kesempatannya. Ya, dikasih waktu 6 menit. Oke, jadi jelas Juma sendiri yang mengatakan tadi di pernyataannya bahwa di ayat 17 itu Maria menyendiri ya dari keluarganya. Ya, dia sendiri yang mengatakan itu. Lalu tiba-tiba di ayat itu dikatakan mereka di sana itu adalah keluarganya. Yang dinamakan menyendiri itu, brother, setahu saya, tidak ada seseorang pun di sampingnya. Itu yang dibilang menyendiri. Ya. Nah, ketiga ia memasang penutup apa yang dipasang? Yang digunakannya itu apa? Penutup seperti apa? Dari pandangan siapa? Jika dia menyendiri,
maka jelas tidak ada orang lain di sana. Itu aja secara logika. Ketika dia menyendiri itu tidak ada pihak kedua, pihak ketiga nggak ada. Artinya, menurut keterangan yang saya bisa ambil dari kitab Alkitab kami, Bible kami, ketiga Jibril itu mendatangi Maria itu hanya 2 person, apple to apple. Artinya yang ada di sana itu hanya Maria dan malaikat itu sendiri. Jadi tidak ada orang lain di sana. Nah, ketika dikatakan ia menutup diri dari pandangan mereka ini, artinya menghilang dong. Sedangkan di sini Anda mengatakan tadi dia menyendiri, mengambil tempat menyendiri, memisahkan diri dari kerumunan. Artinya kan dia menyendiri, seorang diri. Nah, di ayat berikutnya lagi Anda mengatakan kami tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Lalu ketiga, roh kami berarti roh Allah itu sendiri. Di sini ada sedikit hal yang menggelitik bahwa ternyata Allah ini memiliki roh. Ya. Nah, roh Allah ini kalian definisikan sebagai malaikat, sebagai Jibril. Karena apa? Ini berdasarkan literatur tafsiran Menteri Agama Dalam Negeri atau Menteri apa yang disebut oleh Brother Madia tadi. Jadi ini tafsiran. Tafsiran itu adalah pendapat orang ahli. Pendapat ini bisa salah, bisa keliru. Karena apa? Itu namanya pendapat, tafsiran. Tidak bisa dikatakan tafsir ini betul 100% tidak. Karena apa? Tafsiran. Tapi kalau ini perkataan dari Tuhan Yang Maha Esa, itu bukan tafsiran, berbeda. Bahwa itu pernyataan Tuhan dan pernyataan tafsiran Menteri Keagamaan. Itu beda itu. Perlu dibedakan, brother. Antara tafsiran dan pernyataan daripada Tuhan itu. Yang mau dipakai ini sekarang, apakah kita harus percaya dengan tafsiran atau pendapat yang belum tentu dijamin kebenarannya? Karena saya jelas bingung di sini. Ketiga, si kami ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengutus rohnya, kan roh kami, bukan roh malaikat, bukan roh Jibril. Roh kami di sana, kami tadi telah dinyatakan sebagai nahnu, yaitu Allah itu sendiri. Artinya jelas, bahwa di ayat 17 ini, Allah itu sendiri yang mengutus rohnya datang sendiri. Menjadi manusia yang sempurna. Nah, ini bisa saya kategorikan membingungkan, menyesatkan. Dan ini bisa saya kategorikan ada indikasi pembohongan. Karena Juma sendiri tadi yang mengatakan bahwa ayat ini, bahwa Maria itu menyendiri. Artinya tidak ada orang lain. Ketika dia mengatakan mereka itu ada keluarganya, saya bingung. Loh, kok menyendiri ada keluarganya? Ini yang benar yang mana ini? Tapi ujung-ujungnya dalilnya dipakai tafsiran. Oke, kalau tafsiran saya nggak bisa memaksakan. Karena tafsiran itu adalah pendapat. Pendapat itu bisa benar, bisa keliru. Wallahualam. Aku rasa itu aja, brother. Oke, masih ada 1 menit 40 detik. Oke, cukup. Di sini ada tanggapan dari Bang John. Kita sudah sepakat bahwa sanggahan yang terakhir ya, Bang Juma bisa menyanggah apa yang ditanggapi Bang John. Waktu diberikan 6 menit juga. Oke, baik, terima kasih. Jadi gini, Saudara John, Al-Quran itu harus dipahami secara detail, bukan kata per kata. Bukan cuma satu kata, bukan cuma satu ayat. Di dalam ayat 16-nya kan sudah dikatakan. Ini sebenarnya dari awal saya sudah jelaskan tadi. Dan ingatlah di dalam kitab Maryam, di dalam Alkitab, ketika membahas tentang Maryam kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu dijelaskan dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, mengasingkan diri dari keluarganya. Lalu dikatakan maka Maryam mengadakan tabir melindungi dari mereka. Mereka siapa? Keluarganya. Itu kan sudah jelas tuh. Ini berbicara mengenai keluarga. Kemudian Maryam itu membuat tabir yang melindungi dirinya dari keluarganya. Lalu Allah mengutus roh dari Allah. Jadi lalu Anda mengatakan berarti Allah itu adalah roh. Tidak seperti itu.
Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Apapun di atas muka bumi ini semuanya berasal dari Allah. Roh dari Allah, air dari Allah, daging dari Allah, tanah dari semua aspek ciptaan itu sumbernya adalah Allah. Lalu bagaimana memahami roh di dalam Al-Quran? Anda harus tahu, roh bisa diartikan sebagai wahyu Allah, bisa juga diartikan sebagai Al-Quran. Anda bisa baca di surah An-Nahl ayat 2, Asy-Syura ayat 52. Roh juga bisa diartikan sebagai malaikat Jibril. Lihat di dalam surah Al-Mu'min ayat 15. Roh juga bisa diartikan makhluk langit. Lihat di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 4. Dan roh juga di dalam surah 172 dan juga Al-Hijr ayat 29 dan As-Sajdah ayat 9 itu bisa diartikan sebagai makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia. Dalam seperti kita ini manusia. Kemudian roh juga bisa diartikan sebagai pertolongan dari Allah, kekuatan dari Allah. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Lalu kemudian bisa diartikan juga sebagai makhluk langit. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam surah Al-Qadr ayat 4. Itu artinya bahwa tidak ada satupun dalam Al-Quran yang menerangkan Allah itu adalah roh. Ketika Al-Quran mengatakan roh dari kami atau roh kami, itu berarti roh dari Allah. Roh ciptaan Allah, roh utusan Allah. Karena ayatnya berbicara mengenai Jibril, mengenai pengutusan Jibril, maka roh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Makanya dikatakan dalam surah 19-nya dikatakan, qala innama ana rasulu rabbiki. Dia mengakui, sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu. Berarti roh yang datang kepada Maryam ini itu adalah malaikat Jibril yang kemudian diutus oleh Allah kepada Maryam. Sekira begitu, sangat jelas. Silakan Saudara Media. Baik. 2 menit 40 detik. Baik, terima kasih ya. Jadi yang perlu Madia tambahkan di sini, kadang-kadang dalam berdiskusi kan mengkritisi masalah tafsir ini. Tafsir ini bagaimana? Ini memang dalam Islam, Al-Quran itu memang harus ditafsir untuk memahami maksud yang sebenarnya dari Al-Quran itu. Karena kan kita tidak tahu nih asbabul wurudnya bagaimana, terus sistem tata bahasanya bagaimana. Nah, itu diperlukan ahli-ahlinya. Ahli-ahli inilah yang memahami benar maksud dari Al-Quran itu, maksud dari Sang Pencipta itu. Jadi kalau tidak ditafsirkan, maka nanti orang itu akan semaunya sendiri, akhirnya akan sesat menafsirkan Al-Quran itu. Makanya diperlukan ahli tafsir. Nah, sekarang sudah baku Al-Quran ini, sudah banyak sekali tafsir yang sudah baku, sudah terbukukan. Umat Islam tinggal mempelajari, mendalami, kemudian mengamalkan saja lagi. Nah, ini keistimewaannya Al-Qur'annya. Itu keistimewaannya sudah ada tafsir. Tidak sembarang ditafsirkan lagi, nggak boleh. Nah, seperti itu yang poinnya yang penting. Ini sering digoreng-goreng nih. Mengapa harus merujuk kepada tafsir? Mengapa ini itu bukan seperti itu masalahnya, karena untuk memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar tentu diperlukan tafsir. Nah, tafsir ini nanti untuk penggalian hukum di dalam Islam, penggalian hukum, penetapan hukum itu para majelis ulama itu nanti berkumpul untuk menetapkan suatu hukum, itu melalui tafsir-tafsir itu nanti dikumpulin mana yang suara terbanyak, hal-hal apa saja yang perlu di kaidah-kaidahnya, itu seperti dalam majelis ulama seperti itu biasanya diperlukan. Jadi poinnya di situ ya, pentingnya tafsir dalam Islam. Kemudian kalau hal-hal tadi sudah cukup jelas ya, untuk Maryam 17 dan 19 saya kira mungkin sudah cukup jelas penjelasannya. Demikian, lanjut. 1 menit lagi. Iya, jadi ketika Anda mengatakan di ayat 17 itu siapa mereka, itu merujuk kepada keluarganya. Itu pemahaman kami berdasarkan Al-Quran. Ketika Anda mengatakan siapa kami yang mengutus ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa roh kami di sini? Roh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Itu semuanya udah jelas. Kalau Anda mengatakan itu kan tafsir, tunggu dulu, ayat 19-nya kan sudah dikatakan tadi. Bahwasanya aku ini adalah utusan Tuhanmu. Qala innama ana rasulu rabbiki. Saya ini utusan Tuhanmu. Jadi jelas utusan Tuhan di sini bukan Tuhan, tetapi malaikat Jibril. Sebenarnya sudah final ini, udah sangat jelas. Hanya saja Anda mungkin kekurangan bahan untuk mengkanter apa yang kami jelaskan. Ya, silakan. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Bang John, ada satu kesempatan lagi untuk memberikan tanggapan
Habis itu kita pasti akan closing statement. Jadi saya tidak lupa mengingatkan tadi temanya, topiknya kebohongan, pandangannya dalam persepsi Al-Quran dan Alkitab. Oke Bang John, mau ini ditanggapi lagi? Oke lah, jadi saya kasih tanggapan. Ini terakhir ya tanggapan sebelum close statement ya. Ya. Jadi Nanti ada brother, Nah, tapi tetap kita tadi sepakat bahwa sanggahan itu mutlak milik seseorang yang ditanya ya. Tadi kan juga kalian mempunyai itu tanggapan tadi ya, sanggahan tadi, tapi kita udah gantian. Oke Bang John, biar adil. ya. Jadi makasih host. Jadi bagaimanapun nanti tentang apa yang saya pertanyakan ini, maka saudara Juma dan saudara media dan umat-umat Islam yang lainnya itu akan tetap ngotot dan tetap memaksakan diri dengan dalil tafsiran yang sudah diputuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Walaupun itu keliru dan tidak tepat sekalipun, tetapi kalian harus tetap berpedoman kepada tafsiran tersebut. Karena itu sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk mematuhi segala apa yang telah disepakati yang di dalam penafsirannya sudah dianggap benar dan layak. Walaupun itu sangat berpengaruh besar terhadap 3 kebebasan yang diberikan oleh bapakmu tadi, Rabmu, tentang kebohongan-kebohongan di dalam keadaan berperang seperti ini. Anda dikatakan sedang berperang, mengatakan tentang isi Alkitab Anda itu kepada kaum kafir seperti kami, ini adalah suatu bentuk perperangan yang tidak real, karena di sini jelas Anda akan berbuat strategi-strategi untuk membenarkan apa yang tertulis di dalam Al-Qur'anmu. Karena itu memang sudah dibenarkan di dalam keyakinan kalian tadi. Ya, jadi ketika kalian diberi dispensasi dalam keadaan berperang untuk berkata bohong, maka jurus ini kalian pakai untuk orang-orang kafir yang kalian perangi. Di dalam berdiskusi seperti ini, Anda memakai kesempatan jurus-jurus ini untuk berbohong. Karena apa? Jelas ketika Anda mengatakan di ayat tersebut, roh kami yaitu Allah itu sendiri mengutus rohnya, roh kami, berarti itu dia mengutus rohnya sendiri. Tetapi Anda meyakini roh itu adalah malaikat, sedangkan iblis pun adalah roh. Bagaimana Anda bisa menafsirkan roh itu adalah malaikat? Anda lupa bahwa iblis itu juga adalah roh. Jadi kembali kepada keyakinan kalian dengan tafsir yang sudah ditetapkan, itu andalan kalian. Jadi saya tidak akan pernah bisa memaksakan keyakinan kalian. Karena apa? Kalian telah dibenarkan dalam hal berdusta, yaitu tentang saat berperang, tentang saat berkata kepada orang lain dan berkata kepada istri. Jadi udah ada jurusnya. Dalam hal ini ketika kita berdiskusi, Anda dalam konteks berperang di sini bukan berperang dalam arti konotasi seperti kita Rusia berperang melawan Ukraina, bukan, tetapi berperang dalam menjelaskan tentang kitabmu dan kitabku. Jadi jelas brother, walau bagaimanapun Anda akan tetap berpedoman kepada penafsiran, walaupun tafsir-tafsir itu belum tentu benar, walaupun itu memang sudah disepakati oleh ahli-ahli kitab kalian, ya terimalah kebenaran itu. Karena saya tetap meyakini apa yang diajari oleh Rab kalian, yaitu Bapak kalian untuk menyesatkan kalian, itu akan sesuai dengan yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 44, bahwa iblislah yang menjadi Bapak kalian yang menyesatkan kalian. Di mana ketika kalian diberi kesempatan hal yang semudah itu untuk berbohong dalam kondisi apapun yang diinginkan, maka itu adalah suatu perbuatan dosa. Seperti halnya ketika ada pernyataan bahwa kalian diperbolehkan memakan babi, sedangkan babi itu ternyata adalah haram. Tetapi lucunya dalam keadaan terjepit,
atau dalam keadaan terdesak, maka babi ini bisa dimakan. Disinilah artinya bahwa apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melihat situasi, kondisi, dan waktu. Artinya tidak kekal, bisa berubah-ubah. Berbeda dengan apa yang dikatakan Tuhan kami. Ketika Dia menyatakan itu haram, itu dosa, apapun dalilnya, apapun alasannya, maupun dalam keadaan kritis mati pun sekalipun, tidak akan pernah dihalalkan, brother. Itu beda banget. Ya, jadi beda banget dengan apa yang kalian pelajari. Tetapi itulah keyakinan kalian, dan kami tidak juga akan memaksakan itu. Dan ketiga ayat 19 tadi jelas. Ayat 19 kemarin 19 tadi saya hanya mengatakan bahwa Jibril tidak pernah memberikan anak kepada Maryam di dalam keyakinan kami. Tetapi malaikat itu hanya menyampaikan berita bahwa Maria itu akan mengandung seorang anak. Ya, jadi tidak ada di sana dikatakan memberikan seorang anak. Jibril tidak punya kuasa memberikan anak kepada Maryam. Jibril hanya berkuasa menyampaikan informasi dari Tuhannya. Jadi tak ada itu Jibril berkuasa memberikan anak, apalagi sampai meniup-niup rahim Maria segala macam. Jadi jelas yang di sana itu yang berhak itu Tuhan. Jibril hanya penyampai. Jadi dia tidak ada urusan dalam hal itu. Aku rasa seperti itulah, brother. Oke, thank you. Oke, Bang John sudah memberikan tanggapannya lagi. Terlepas dari apa yang kalian dibilang di bawah ya guys ya, kalian bilang framing lah inilah, makanya saya tetap memberikan sanggahan itu paling terakhir gitu. Begitu juga tadi pas membahas Alkitab. Jadi orang si John ini sanggahan lah yang kubikin paling terakhir. Mereka menyanggah, stop gitu. Jadi sekarang membahas Al-Quran ditanggapi, disanggah gitu. Disanggah itu stop gitu loh. Baru kalau mau menanggapi lagi pasti disanggah lagi gitu. Jadi habis itu nanti closing statement. Jadi sekarang Bang Juma dan Bang Madia juga harus juga sebenarnya menyanggah ini. Apa Bang Juma mau menyanggah atau langsung closing statement? Coba tanya saudara Madia, mana tahu beliau masih mau menyanggah. Kalau saya sih udah, karena udah pas tadi yang saya sampaikan itu cuman ya penyangkalan aja sih. Oke, mau menyanggah apa yang dibilang Bang John, Bang Madia? Cukup saja sudah, nggak apa-apa. Cukup saja. Jadi berarti di sini kita closing statement aja. Oke, Bang Juma atau Bang Media atau Bang John, siapa duluan yang membuat closing statement? Waktunya kita kasih 3 menit aja. Madia duluan ya. Karena saya bosan bicara. Oke, silakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closingnya dalam Quran surah An-Nisa ya, ayat 145 ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dan dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, jadi ini keras ya, dalam Al-Quran sudah jelas bagi orang yang berbohong, berdusta ya, karena salah satu termasuk ciri-ciri orang munafik itu adalah pembohong, berdusta. Jadi sangat keras. Nah, kemudian memang di dalam Islam juga ada seperti yang sudah kita bahas awal tadi, membolehkan dengan 3 posisi dalam berbohong itu untuk keselamatan jiwa dan hal-hal lain yang memang dibolehkan gitu loh. Nah, posisi-posisi ini kan inilah membuat keistimewaan Islam itu menjadi terukur dan sangat disenangi orang karena masih mengasihi orang, menyayangi jiwa-jiwa manusia ya, daripada dia mati gitu loh. Karena kita jujur sama orang, mati nyawa orang itu sehingga ia tersia-siakan nyawa gitu loh. Dengan berkata bohong dengan strategi akhirnya menyelamatkan jiwa, itu artinya agama ini masih menghargai nyawa manusia, seorang. Nah, ini yang poin yang sangat penting ya. Kemudian kalau untuk poin tadi masalah surah Maryam 17, 19 sudah cukup jelas ya. Artinya di mana posisi kami, ia, dia, kemudian dianugerahkan sesuatu, yaitu malaikat menginformasikan kepada Maryam bahwa akan dianugerahkan seorang anak. Jadi ini pemberitaan saja. Jadi ini sering digoreng juga bahwa akan diberi seorang anak tuh apakah mahamili, tidak seperti itu. Ini informasi saja. Malaikat Jibril menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan
seorang anak. Jadi kan posisi seperti ini sering digoreng. Nah, mungkin seperti itu untuk poin diskusi yang Madia bisa tanggapi untuk saat ini. Demikian, bila ada kesalahan Madia berdiskusi, mohon maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1 menit lagi. Iya, saya tambahkan jadinya 4 menit, Bang. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi saya kasih analogi tentang kebohongan dalam Al-Qur'an gitu ya. Yang dibolehkan gitu dalam hadits maksud saya. Nah, misalnya ada terorisme menangkap seorang muslim untuk memberitakan informasi tentang objek teror. Apakah umat Islam itu boleh melakukan kebohongan pada saat itu? Boleh. Terorisnya mengatakan, apakah di tempat itu ada TNI atau ada aparat kepolisian? Umat muslim mengatakan, Pak, jangan coba-coba ke sana bikin ribut, Pak. Di sana lengkap tentara, polisi dengan persenjataannya lengkap. Boleh. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, merusak kedamaian. Boleh. Itulah indahnya Islam. Tapi kalau yang Anda jabarkan teman kita, oh nggak ada Pak, sama sekali nggak ada, orang kesana aja, bom habis aja Pak, nggak apa-apa. Itu nggak bisa. Lalu kemudian hal-hal yang terkait di dalam hadits itu tidak boleh kemudian disapuratakan bahwa kebohongan itu boleh dalam segala aspek. Tidak. Ini Rasulullah mengatakan siasat di dalam peperangan, satu. Kedua, dibolehkan di dalam mendamaikan orang yang sedang berselisih. Perselisihannya diindikasikan akan berujung kepada maut, bencana, huru-hara, keributan kelompok yang akan menghancurkan segala aspek dalam kehidupan. Boleh mendamaikan oknum tersebut. Seorang tokoh dengan tokoh yang lain, kita bisa damaikan. Ya, dengan cara-cara siasat yang kemudian mendatangkan kebaikan, bukan dalam hal yang lain. Bukan dalam hal yang lain. Kemudian istri yang lagi ngambek, bukan dalam keadaan tidak baik. Karena yang kita minta di sini adalah ridha seorang istri. Apa itu ridha? Mengademkan, mengamankan, melahirkan satu kondisi kasih sayang dalam rumah tangga. Boleh, tidak masalah. Supaya istri senang, keluarga bahagia, menghindari dosa-dosa besar. Itu yang dibolehkan. Tetapi kalau di dalam kitab yang lain diperintahkan, sebab bagaimanapun juga mau diberitakan dengan maksud palsu atau jujur, ya tetap berduka cita. Artinya bahwasanya di Islam itu tuh nggak boleh. Dalam hal apapun selain daripada 3 tadi itu nggak boleh kebohongan itu. Nah, terkait dengan makanan babi menjadi halal ketika dia dalam keadaan darurat, itu nggak apa-apa daripada yang tadinya haram seketika menjadi halal 100%. Itu yang pelin-pelan ya. Saya kira sangat jelas di Islam itu larangan kebohongan itu nggak boleh sama sekali. Lalu kemudian ketika ada kaidah pembolehannya itu ada tiga posisi tadi itu dibolehkan. Selain daripada itu, bohong itu tempatnya di neraka. Dan akan melahirkan manusia, hatinya akan mendapatkan penyakit. Demikian, terima kasih. Oke, kita dengarkan closing statement dari Bang John. Ayo Bang. Jadi seperti itulah hasil diskusi kita hari ini. Jadi pada intinya, jika di dalam ajaran kalian dibenarkan untuk berkata dusta, itu adalah urusan kalian. Karena apa? Ketika sesuatu hal yang dilarang, sesuatu yang ditetapkan tidak boleh dilakukan oleh manusia, tetapi diberikan dispensasi, saya mencurigai bahwa itu bukan berasal dari Tuhan yang benar. Karena apa yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44 tadi sudah jelas. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan ia tidak hidup dalam kebenaran. Ya, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi jelas, brother. Ketiga ini terjadi pada keyakinan kalian, maka ini cocok. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ketika kalian berselisih kepada saya untuk menjelaskan. Tadi Anda mengatakan Juma tadi bahwa itu bisa dilakukan pada saat berperang.
pada saat mendamaikan perselisihan, Jangan berkata kepada istri untuk menyenangkan hati istri. Nah, jadi perkara Anda memakai jurus ini untuk membenarkan perkataan Anda. Nah, itu memang dibenarkan di dalam ajaran Anda. Jadi saya tidak bisa lagi berkata-kata. Karena apa? Memang itu sudah ada tertulis di dalam hadis perkataan Muhammad bahwa 3 perkara itu telah dibenarkan. Dan memang di dalam Al-Quran juga telah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa sesuka hati menyesatkan siapapun yang ia kehendaki. Padahal di dalam Alkitab, Bible, Tuhan Allah itu tidak menghendaki manusia itu untuk tersesat. Walaupun dia berkuasa untuk itu, tapi dia tidak sama sekali menginginkan manusia itu tersesat. Dia adalah seorang pengembala yang tidak ingin domba-dombanya terjerumus oleh iblis. Karena Jangan lupa apa? closingnya Pak John. Hah? Jangan lupa closingnya. Jadi jelas apa yang dikatakan di dalam keyakinan Anda silakan kalian yakini, tapi kami tetap meyakini apa yang kami yakini yang sesuai tertulis di dalam kitab kami, bahwa kedustaan, pembohongan, fitnah, dan segala macamnya itu adalah bersumber dari penyesat, yaitu iblis. Dan kami diharamkan dengan dalil apapun, kami menolak hal itu. Thank you. Tidak ada kata-kata yang salah dan kurang lebih kepada kalian berdua, Saudara Juma dan Madia. Saya mohon maaf. Dan Mantap. kepada para netizen juga saya juga memohon agar dimaklumi jika ada perkataan yang kurang lebih. Kurang lebih seperti itu. Sama Bang John. Saudara Ken, terima kasih banyak ya. Saya mewakili umat Islam mengucapkan banyak terima kasih atas cara Anda memimpin dialog Anda luar biasa. Boleh nggak saya minta permintaan satu, dijadwalkan dengan Saudara John membahas tentang Yohanes 8:44 ini digenapi oleh siapa? Bisa nggak? Kapan gitu? Malam kah atau besok kah atau besok? Bang John? Bisa Ada nanti permintaan kalau dari saya akan katakan iya untuk Saudara Ken, nanti saya akan informasikan. Oke, nanti di DM aja ya. Makanya tadi Bang Oke, Juma saya Bang bilang Ken, saya tunggu ya. Oke, makasih ya Bang Ken ya. Anda luar biasa, sahabatku Muhammadiyah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya yang ada di live chat. Terima kasih sudah Iya, menjaga makasih. kondisi diskusi kita. Terima kasih banyak semuanya. Oke, saya pamit ya teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, Ya, semangat siang. semangat. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jelas ya, saya tadi sengaja membiarkan Yohanes 8 nomor 44 itu untuk saya tidak sikapi serius, karena saya menginginkan Saudara John ini ada waktu, ada ruang untuk membahas siapa sebenarnya yang dinubuatkan Yesus di dalam Yohanes 8:44, apakah Islam atau Kristen. Nanti kita ulas. Dan tentu ini adalah bom waktu buat teman-teman Kristen ketika mereka siap untuk mengolah data itu sebagai bahan tema dialog. Kalau tadi terkait dengan kebohongan, saya rasa saya tidak perlu mengulang apa yang kemudian saya jelaskan, itu terinci di dalam Al-Quran dan juga apa yang diterangkan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Bahwasanya kebohongan yang dimaksud di sini adalah siasat, ya, siasat, cara-cara yang kemudian tidak sesuai dengan kaidah kebohongan. Dalam arti kata itu bukan suatu kebohongan mutlak, karena ini niatannya adalah untuk kebaikan. Contoh misalnya ketika ada penjajah datang yang minta ditemukan atau diambil mata-mata dari pribumi untuk membuka rahasia-rahasia yang ada di negara kita ini. Apakah orang itu boleh berdusta supaya melindungi negara ini? Boleh. Tapi yang terjadi menurut mereka tidak boleh, sehingga ya terjadi peperangan, bahkan menjadi pengkhianat negara, karena mereka tidak boleh berbohong. Misalnya ketika didatangi oleh oleh pasukan tentara ingin menjajah Indonesia. Apakah kamu tahu bahwa di Indonesia itu seperti ini, seperti ini? Oh, saya tidak tahu, Pak. Karena memang dia tidak tahu. Apakah di negaramu ada? Oh, saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu.
Nah, tapi kalau orang Indonesia, orang Islam yang menjaga negaranya pasti akan melakukan siasat supaya orang-orang yang hendak merusak negara itu tidak bisa melakukan itu. Tapi kalau di mereka katanya tidak boleh, pokoknya tidak boleh. Itu munafik. Kenapa? Contoh, penamaan kitabnya dengan sebutan Alkitab. Apakah itu sudah betul sesuai dengan kaidah? Tidak. Mereka lakukan. Bohong. Bohong atau tidak? Bohong. Paulus mereka sebut rasul. Apakah itu sudah sesuai dengan kaidah? Tidak. Apakah itu bohong? Bohong. Tanggal 25 Desember dia tadi mengatakan kami tidak bisa mengada-adakan sesuatu karena itu adalah kebohongan. Loh. Dia katakan bahwa tidak mau mengada-adakan yang tidak tertulis. Karena itu bohong katanya. Lah, tidak tertulis di dalam kitabnya mereka tanggal 25 Desember. Tapi diperingati. Ya, dia diperingati. Dia mengatakan nanti kami dikatakan sebagai pembohong ketika di dalam kitab kami itu ada tertulis tanggal 3 Desember. Lalu kemudian kami peringati tanggal 25 Desember. Maka kami dikatakan pembohong. Tapi kalau tidak ada tanggal 3 di dalam Bible, lalu kami melakukan tanggal 25 Desember, itu berarti kesepakatan, kata dia. Itu bukan kebohongan loh. Justru itu adalah kesepakatan berbohong. Makanya nyatalah iblis yang menjadi bapakmu. Bapak para dusta kan gitu. Ini data yang sangat-sangat akurat. Tapi saya menghargai moderator ya yang begitu santun, sehingga saya tidak bisa melakukan tekanan-tekanan. Paling tidak si Tirta ini saya sudah kasih pesan tadi di live chatnya di TikTok. Saya katakan, saya tantang kamu kapan kita bisa head to head untuk apapun yang ingin kamu bahas. Tapi dia hanya nulis terus, tidak nanggapi tantangan saya. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kita sudahi dulu materi kita ya, konten kita hari ini. InsyaAllah sore atau sebentar malam kita lanjut kembali. Seperti biasa saya mengajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan pembangunan masjid kita dan juga dalam acara Mu'allab Sedunia hari Ahad ini ya. Kalau ada rezeki boleh untuk ikut berpartisipasi. Demikian sahabatku, semoga Allah memberikan kelapangan rezeki kepada antum semua, kesehatan, dan yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang lagi seret ekonomi diberi kemudahan oleh Allah rezekinya, dimudahkan urusannya, kemudian diberi umur panjang, bahagia bersama keluarga, dan dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang diberi nikmat keselamatan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menuju detik-detik hari 25 Desember, hari Mu'allab Sedunia. Allahu Akbar.